Oke. Jadi izin record Bapak Ibu sekalian karena sesi penilaian ini juga nanti dibutuhkan untuk dokumentasi seperti itu. Maka yang dijelaskan adalah mengenai bisnis model Canvas, kemudian waktu presentasi cukup 10 menit saja karena kalau 10 menit kali 11 itu sudah 2 jam Bapak Ibu sekalian. Praktis sudah di jam 11 gitu ya. Nah, tinggal nanti ada pertanyaan atau masukan sedikit-sedikit. Seperti itu, silakan untuk grup pertama Pak Sugianto, silakan. Bisa share screen juga untuk grupnya, silakan Pak Sugianto. Bapak Ibu yang Jadi bisa ada open mata cam, silakan pelajaran Pak. selain eksposisi ada yang namanya argumentasi argumen ya Pak ya. Nah di situ kemarin kita simpan debat beberapa sekolah. Nah ini saya lagi ada kuesioner atau kelebihan apa aja yang ada di SNM dan kekurangan apa yang harus kamu perbaiki sebagai siswa. Salah satunya ada sekitar 30, 15 ini saya itu masih banyak atau pemulihan. Tapi ini anak PTN ya. Kelas 1 nggak ada materi itu. Oke Pak, tenang, aman. Saya coba Sudah kelihatan Ibu? bukan berarti kita menang. Belum kebuka Pak, saya masih lihat Bapak punya file-file Pak. Ya, BMC-nya belum, oke siap. Diagnosa awal ya? Diagnosa awal. Pak. Karena begini Pak. Grupnya Pak Sugianto siapa saja Pak? Kalau Pak Apen. Grupnya Bu sebentar ya. Oke, grupnya. Masih tinggi gitu ya. Saya berharap yang ngerasa grupnya Pak Sugianto, ayo angkat tangan. Hadir. Ada Bu Putri, Bu Ula, Bu Putri. Bu Nuryanti, kemarin Oke. Bu Marta. Oke, siap. Ini Bu, grup Oke. dari kelompok 1 Bu. Siap. Adakah orang-orangnya di sini, Bapak Ibu? Hadir Ibu Pratula. Hadir Bu. Hadir, oke. Siap. Nih yang presentasi Pak Sugianto sendiri atau mungkin siapa? Boleh Bu Putri? Siap Bu Putri? Atau saya sendiri nggak apa-apa Bu, nanti Ya biar boleh Pak. nanti. Boleh gimana Bu Putri yang Nanti saya bantu menyampaikan? Pak. Siap. Oke, untuk Bapak Ibu yang lain silakan nanti bisa disiapkan filenya, kemudian bisa disiapkan siapa yang akan presentasi, sehingga nanti pada saat presentasi langsung tinggal presentasi. Monggo Pak Sugianto dan tim. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, Bapak Ibu peserta pelatihan Digipreneur. Di sini saya kelompok 1 SMK ingin menyampaikan terkait model bisnis Canvas yang sudah saya buat. Itu ya. Nah, saya pertama sengaja untuk menyampaikan ini bukan berarti saya mungkin dianggap bisa dan sebagainya, tapi justru saya menganggap ini masih banyak kelemahan, banyak masukan-masukan, jadi sengaja saya pertama untuk menyampaikan ke Bapak Ibu semuanya itu. Baik. Baik, bisnis model Canvas saya itu bisnis yang saya geluti, walaupun belum sepenuhnya dijalani secara 100%, itu adalah dimsum, namanya dimsum Juan. Gitu. Customer segmen yang saya sasar itu adalah generasi Z, usia sekitar 22 sampai 30 tahun. Ini rata-rata adalah pekerja kantor maupun mahasiswa. Kemudian value proposition itu dimsum Juan menawarkan dimsum yang dibuat dengan bahan-bahan premium dan resep rahasia keluarga, memberikan pengalaman kuliner yang tak terlupakan, memuaskan selera Anda dengan setiap gigitan tanpa bahan pengawet. Di sini juga kami menjadikan dimsum yang frozen. Kemudian channels
kita yang sudah berjalan adalah dengan WA, kemudian IG, TikTok, dan website. Kalau ini belum nih. Jadi harapan saya ke depan seperti itu. Sedangkan kalau media offline itu adalah banner dan biasanya penjual langsung kepada konsumen, teman-teman di sekitar saya. Gitu. Ini untuk yang ketiga. Yang keempat, customer relationship adalah saya memberikan ongkir gratis untuk pengiriman apabila beli 10 porsi. Ini satu porsi ada 5 dengan 5 varian rasa, Bu. Jadi ada jamur, kemudian ayam, ada telur, kemudian udang dan cumi itu. Itu untuk customer relationship-nya. Kemudian yang berikutnya itu adalah yang kelima, biar saya urut ya. Siap. Revenue stream-nya itu adalah otomatis dari hasil penjualan yang sudah dilakukan dan pelatihan-pelatihan pembuatan dimsum. Itu revenue stream-nya yang diharapkan bisa kami dapatkan. Nah, yang pertama sudah, yang kedua itu memang belum. Nah, ini harapannya ke depan seperti itu. Kemudian yang key resources itu adalah SDM yang handal. Kami punya koki-koki yang bisa dipercaya sehingga bisa menghasilkan dimsum yang memang berani bersaing dengan dimsum yang ada. Kemudian alat-alat yang terjaga dan juga sertifikasi halal. Kemudian yang ketujuh kaitannya dengan key activities itu pengadaan bahan yang berkualitas. Ini artinya kita sudah menjalin kepada pedagang-pedagang yang memberikan bahan-bahan kita secara kualitas. Kemudian kegiatan produksi, kemudian pemasaran, dan juga dengan pelayanan antar dengan aplikasi yang khusus gitu. Kemudian yang ke-8 adalah pengadaan alat dan bahan berkualitas dan juga penambahan outlet. Ini dimungkinkan apabila ada rekanan-rekanan yang membuka outlet itu nanti dipersilahkan ya dalam rangka untuk pengembangan produk dan juga otomatis menambah income buat kami semua dan juga yang melakukan penjualan di outlet tersebut. Kemudian cost structure-nya 9 adalah perawatan kantor, otomatis nanti karena namanya ada kantor, ada dapurnya, itu artinya ada perawatan-perawatan yang harus dilakukan untuk menjaga kenyamanan bagi koki, kenyamanan bagi pegawai, kemudian promosi-promosi yang kita lakukan, kemudian yang tidak kalah penting adalah gaji untuk yang melakukan kegiatan di dimsum Juan ini. Nah, seperti ini Bapak Ibu sekalian model bisnis canvas yang sudah kami sampaikan dari kelompok 1. Nah, monggo untuk perbaikan, untuk penyempurnaan. Saya menyadari ini masih banyak kekurangan, jadi mohon untuk saran-saran yang diperlukan untuk pengembangan produk yang sudah dijalankan ini. Terima kasih. Siap, terima kasih Pak Sugianto dan tim. Oke, baik Bapak Ibu yang lain, silakan. Ada yang mau memberikan saran, menambahkan, bertanya, silakan Bapak Ibu. Biasanya kalau kelompok 1 nggak akan ada yang mau nanya. Takut nanti ditanya balik. Gitu ya Bapak Ibu ya. Ayo silakan Bapak Ibu. Nggak ada? Oke. Sementara nggak ada Pak Sugianto. Tapi ada dari saya, izin Pak Sugianto. Diperbesar boleh Pak itunya Pak. Oh Pak Didik, silakan. Digedein dikit Pak, katanya nggak kelihatan. Segitu cukup Pak Didik? Cukup Pak Didik? Sudah cukup kah? Sudah cukup terlihat kah? Udah. Cuma saya lagi lihat-lihat dulu ya. Ya.
Oke, sambil menunggu Pak Didi yang lagi lihat-lihat, Pak Sugianto izin sedikit masukan saja Pak Didi. Pak Sugianto tuh jadi Pak Didi deh kan salah kan? Sedikit masukan Pak Sugianto gitu ya. Yang pertama adalah customer segment sudah oke. Kalau memang bisa ditambahkan misalnya lebih spesifik misalnya pekerja kantornya seperti apa nggak ada masalah, tapi nggak pun nggak apa-apa. Tapi mungkin lebih ke value proposition Pak. Izin. Jadi Value. iya, di value proposition mungkin kalau Pak Sugianto nyebutnya adalah dibuat dengan bahan premium. Nah, premium ini kan kita nggak tahu ya. Jadi sebaiknya di value proposition Bapak bisa misalnya membuat lebih detail. Misalnya gini, oke, dibuat dari bukan dibuat sih. Persentase dagingnya adalah 1:1 misalnya, gitu ya. Atau misalnya kita bilang bahwa oke, menggunakan ayam apa gitu. Menggunakan ayam yang fresh atau menggunakan ayam kampung. Nah, itu kalau ayam kampung tuh nilai jual si frozennya si dimsumnya akan lebih tinggi lagi gitu ya, Pak ya. Jadi memang di value itu sebaiknya langsung to the point. Misalnya tanpa bahan pengawet. Oke. Kemudian misalnya tidak menggunakan micin. Nah, itu generasi micin kabur semua tuh, Pak. Siap. Gitu ya. Jadi seperti itu, Pak. Itu di value proposition, kemudian oke, di key activities masih oke, key resource oke, di key partner, Pak. Jadi pengadaan pengadaan alat dan bahan sebaiknya spesifikan Pak Sugianto. Misalnya key partner kita tukang ayam, gitu ya. Karena siap. dimsumnya dari ayam gitu ya, dimsum ayam gitu. Atau misalnya tukang sapi kalau dimsumnya sapi gitu. Atau tukang ikan ya gitu, Pak. Kemudian itu terkait bahan. Kemudian alat. Alat apakah mungkin bukan alat kali ya. Kalau alat ini tapi lebih ke misalnya toko packaging. Gimana Pak Agung? Bu, mohon izin Bu, mau Siap. tanya. Itu kan kalau customer segment ya, apakah memang customer segment itu harus banyak? Apa hanya beberapa saja Bu? Biar lebih spesifik. Oke. Customer segment itu harus spesifik Pak Agung. Jadi makanya kemarin yang saya sampaikan pilih salah satu maksimal salah dua nih untuk generasinya. Karena terlalu banyak, bahkan saya menyarankan cukup satu generasi saja. Kenapa? Karena generasi yang satu dengan generasi yang lain pasti akan beda. Gitu Pak Agung. Baik, Kemudian Bu. tadi generasinya harus wajib ada di customer segment. Kemudian boleh ditambahkan misalnya dari segi pekerjaan. Jadi kelompok Pak Sugianto sudah menambahkan nih, oke, kerjaannya adalah mereka yang pekerja kantor dan mahasiswa. Boleh, boleh Bapak Ibu sekalian. Tapi nanti dicek lagi gitu ya. Bahkan lebih spesifik lagi, misalnya pekerja kantor yang kayak apa sih yang suka makan dimsum? Apakah pekerja kantor atau pekerja lapangan? Nah, karena sudah dispesifikkan pekerja kantor, oke gitu ya. Nah, bisa juga kemudian nanti ditambah apakah perlu ada kelas menengah, menengah atas, menengah bawah gitu ya. Itu nanti dilihat. Kalau enggak Bu, aman Bu, semua kelas bisa, ya nggak masalah. Tapi ada beberapa produk mungkin yang premium sekali, maka mau nggak mau di customer segment kita harus masukkan bahwa itu untuk menengah atas gitu Bapak High Ibu. class. Atau misalnya lihat harganya. Kan kita pernah tahu ya Bapak Ibu ya, yang satu porsi siomay harganya 50.000, 60.000 gitu ya. Nah, kalau kita modelannya begitu, maka di customer segmentnya kita harus masukin bahwa kita menengah atas gitu Bapak Ibu. Bu Gitu Pak Nurina, Agung. Siap, Pak Hardi. segmentasi tadi customer, kan kalau kita terlalu mengecil juga akan menjadi kecil juga gitu Bu. Saya pernah mengalami gini Bu Nurina, tahun 2002 saya ada di Metro TV. Oke. Waktu itu saya dari redaksi dibilang, pengawas redaksi bilang bahwa segmentasi dari Metro TV itu ada 18 plus. Ternyata setelah dilihat, presentasi untuk melihat seluruhnya ke Metro TV itu kecil banget. Akhirnya kita rubah jadi 13 plus, baru dia bunyi. Saya melihatnya seperti itu. Jadi kalau menurut saya adalah memang benar tergantung daripada produknya Bu Nurina ya. Tapi kembali
kalau umpamanya kita segmentasi, kan tidak juga kita tidak memperbolehkan generasi yang lain, kan boleh kan? Gitu. Boleh, Pak. Iya. Jadi Betul. maksudnya bisa iya dan bisa tidak, mungkin atau maybe lah gitu Bu Trina. Terima kasih. Oke, thank you Pak Hardi. Jadi gini Bapak Ibu sekalian, betul. Ada kekhawatiran di beberapa teman-teman pengusaha itu adalah kalau saya customer segmennya saklek, maka nanti saya punya porsi jualan atau porsi marketnya akan sangat sedikit sekali. Betul Bapak Ibu, itu bisa terjadi. Tapi Bapak Ibu perlu perhatikan, kalau kayak kasusnya tadi adalah Metro TV, itu kan artinya media ya Bapak Ibu ya, yang bisa siapapun melihat gitu ya, itu nggak masalah. Tapi kalau ini karena kita bicaranya di digital Bapak Ibu sekalian, maka kita penting untuk menentukan customer utamanya Bapak Ibu. Sehingga tadi betul kata Pak Hardi, kita nggak ngelarang loh yang umur 50 tahun untuk makan dimsum juan gitu ya. Betul, Pak. Tapi kita fokus ke customer utamanya kita. Kenapa harus begitu? Karena secara digital, Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu nggak akan bisa memuaskan semua orang di satu channel. Gitu ya. Pada saat Bapak Ibu bikin konten, mau nggak mau Bapak Ibu harus berpikir kontennya buat siapa. Bahasanya harus pakai bahasa yang mana? Karena beda sekali misalnya tadi generasi alfa dengan misalnya yang di atasnya generasi Z ini pun beda Bapak Ibu sekalian. Bahkan penggunaan singkatan-singkatan kalau zaman kita dulu bahasa okem gitu ya. Bapak Ibu pasti tahu gitu disebutnya bahasa okem gitu ya. Sekarang bahasanya anak-anak generasi Z sama generasi alfa itu jauh beda, Pak. Sehingga nanti pada saat kalau kita nggak menentukan customer segmennya dengan jelas, ini ngomongin segmen utama ya, customer segmen utama, maka nanti Bapak Ibu akan kesulitan secara digitalnya. Akhirnya Bapak Ibu akan membuat konten-konten yang nggak tepat, nggak cocok sasaran gitu ya. Karena tadi ya kan kalau supaya luas ya maka pakai kontennya ya biasa aja deh, biar semuanya bisa terima. Akhirnya apa? Akhirnya teman-teman yang biasanya jualan digital kemudian agak stuck karena itu Bapak Ibu sekalian. Karena dia ngambang gitu ya. Ke atas enggak, ke bawah enggak gitu. Gitu Pak Hardi. Mudah-mudahan bisa diterima. Ya Bu, terima kasih. Ya, terima kasih. Oke, ada yang lain Bapak Ibu sekalian? Kalau tidak ada yang lain, saya rasa cukup untuk kelompok Pak Sugianto. Terima kasih Pak Sugianto dan tim. Tepuk tangan. Ya. Virtual. Siap. Terima kasih Pak Sugianto. Oke. Sama-sama Bu, Ya. sama-sama Bu. Kita lanjut teman-teman dari SMA. Siapa yang mau melanjutkan untuk presentasi? Mari. Teman-teman dari SMA, siapa yang mau melanjutkan untuk presentasi? Silakan. Ayo Bapak Ibu. Selamat pagi, Bu. Pagi, siap Bu Ima, Oh ya, silakan. saya ada perwakilan dari kelompok 1 SMA. Oke. Ada saya sendiri, Mas Siti Fatima, kemudian ada Pak Hardi, kemudian Oke, ada ada Pak Bu Hardi. Variana dan Bu Variah Rizky. Bu Varia Rizky, Bu Variana, manakah Bu Variana? Nggak ada. Saya ada Bu Nurina. Iya, Pak Benar. Hardi ada. Pak Hardi Bu aman. Variana tadi ada. Nggak apa-apa, sambil ini kali ya, sambil ngajar kayaknya. Oke, silakan Bu Ima. Oke, siap, Bu. Belum, Ibu Celia. Jadi ininya juga belum. Apa? Oke, cakep. Silakan Bu. Iya. Oke. Masuk aja. Jadi ini bisnis model kanvas kelompok 1 SMA ya. Kita membuat usaha itu kue kering, entah itu cookies atau kue kering yang biasa digunakan untuk lebaran. Nah di sini pertama kemitraan utamanya udah pasti ada reseller. Jadi ketika kita buat usaha kita nggak harus membuat cabang lain, tapi kita bisa kan membuat reseller atau dropshipper, jadi orang lain yang menjual barang kita. Kemudian, karena sekarang itu serba digital ya Bu,
Jadi untuk promosinya itu kita butuh bisnis afiliasi, entah itu dari content creator, dari selebgram atau seleb TikTok, kemudian dari sosial media influencer, ataupun content writer. Kemudian tambahan, Ima, izin Bu ya, Ima. Pembacaan bisnis model Canvas itu kayak timnya Pak Sugianto Bu Ima. Jadi memang pengisiannya pun kan kemarin kita mulai dari customer segment ya Bapak Ibu ya. Jadi izin oh nih iya, Bapak Ibu nanti kalau ke siswa-siswinya juga pada saat mereka membuat bisnis model Canvas, mereka harus isikan dengan step by step-nya dan juga membacanya seperti itu Bapak Ibu. Kenapa? Karena memang harus saling terkait nih. Jadi dari tahu customer segmennya dulu, baru kemudian membuat value-nya gitu. Gitu Bu Ima, izin ya, maaf. oh iya, oke. Kalau ini karena saya gunain template di Canva ya, jadi tadi yang pertama kayak partnernya dulu, cuman oke, jadi customer segment dulu ya Bu. Yes, Kemudian, betul. Customer segment, value proposition. Karena ini gini Bapak Ibu sekalian, kenapa sih bisnis model Canvas ada urutannya? Sesungguhnya Bapak Ibu sekalian, bisnis model Canvas memang bisa dibaca dengan 3 urutan mulai pertama. Jadi yang pertama bisa mulai dari customer segment, kemudian value proposition, gitu ya Bapak Ibu ya. Bisa mulai dari value proposition, kemudian customer segment. Ini yang biasanya paling banyak. Yang mulai dari key partner sesuai bisa nggak? Bisa, tapi nggak banyak Bapak Ibu sekalian. Yang paling umum adalah antara customer dulu baru value atau sebaliknya value dulu baru customer. Nah, pertanyaannya pasti adalah kapan saya mau baca dari customer dulu baru value atau kapan saya baca value dulu baru customer. Gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, gini, kalau kita kalau kita produknya itu kita belum punya produk nih. Ngawalinnya adalah kita belum punya produk atau kita sudah punya produk tapi belum settle gitu ya. Maksudnya produknya masih bisa masih baru lah, masih ide lah misalnya kasarnya gitu ya Bapak Ibu ya. Maka kita akan mulai dari customer dulu Bapak Ibu sekalian. Kenapa? Karena kita melihat customer-nya siapa, baru kita meng-create value-nya. Oke, maka bisnis model Canvas-nya ngomongin customer baru value. Akan berbeda Bapak Ibu sekalian pada saat Bapak Ibu punya satu produk yang value-nya udah tahu. Wow, saya punya produk ini berbeda dari yang lain. Contoh misalnya, oke, kalau ngomongin kue kering, contoh adalah misalnya kue kering Singapura. Pernah tahu nggak ya? Nastar Singapura, Bapak Ibu sekalian. Itu sempat viral mungkin 1-2 tahun yang lalu. Betul, tahu Bu. Betul ya Pak Hardi ya. Jadi dia modelnya gede-gede gitu ya. Kemudian di packagingnya cakep gitu. Nah itu kan dia sudah punya value-nya Bapak Ibu sekalian. Maka dia mulai dari value baru dia mikir oke, value yang ini nih si Nastar Singapura ini cocoknya buat customer yang mana? Siapa gitu. Jadi maka bacanya value baru customer. Gitu. Oke, ada yang mau ditanyakan dulu Bapak Ibu terkait tadi pembacaan value atau value dulu atau customer dulu? Betul Bu Nurina, nastarnya enak, tapi lebih enak rendang Bu Nurina. Siap Pak Hardi. Oh iya, saya udah ngerasain soalnya. Lebih baik makanan Indonesia rendang daripada makanan nastar dari Singapura. Betul Pak mantap. Hardi. Dan kalau menurut saya pun nastarnya lebih enak nastar Indonesia Bapak Ibu sekalian gitu loh dibandingin nastar Singapura karena mereka spice-nya nggak bagus gitu. Jadi ingredient ininya kurang buat kita yang udah biasa makan nastar buatan emak gitu ya, buatan emak. Oke, silakan Bu Ima lanjut. oh ya siap Bu. Karena tadi dimulai dari customer segment, karena ini jenis usahanya itu usaha kue kering, yang udah pasti biasa dimakan saat kumpul keluarga ataupun biasa diberikan untuk hamper segala macam, maka customer segmentnya itu mulai dari ibu-ibu ataupun keluarga, kemudian orang-orang yang memang menyukai makanan manis, karena ini terkait dengan kue-kue yang manis ya, dan semua kalangan. Kemudian lanjut ke value proposition. Di sini pilihan macam kue kering yang variatif. Ini sebenarnya contoh yang pernah saya buat. Kemudian jadi variatifnya itu bisa dilihat. Misalnya nih ada momen lebaran, maka nastarnya itu bentuk masjid. Jadi mirip dengan nastar Singapura ya.
Kemudian kalau untuk yang Imlek juga kan pasti hampersnya juga ada nastar, maka bisa nastar dengan bentuk nanas seperti ini. Kemudian kirame Kromboloni, sebelum kromboloni itu sempat ramai sup cookies. Maka variasi kue yang dibuat itu mengikuti perkembangan zaman dan bervariasi. Kemudian kami juga menerima pesanan custom, entah itu custom bentuk tadi ya, mau minta yang bentuk nanas boleh, mau bentuk yang strawberry silahkan, bentuk masjid juga bisa. Dan juga isian kue kering lainnya. Isian kue kering misalnya yang soft cookies, mau yang red velvet isi keju, coklat isi coklat segala macam. Kemudian kami juga menggunakan packaging toples yang steril dan diberikan nano chip dengan berbagai macam bentuk kemasan si toplesnya ini ya, sehingga dijaga keamanan dan ketahanan si isi kue kering. Jadi contohnya ini kemasan 250 ml, kemasan yang praktis kan, kecil, dan di bawahnya juga udah kita taruh nano chip lalu kertas alas supaya apa? Supaya kue kering ini memiliki ketahanan lebih dari 2 minggu. Lalu dekorasi packagingnya, jadi nggak cuma menggunakan toples berbagai bentuk, tapi packagingnya juga dengan bentuk packaging yang berbeda sesuai dengan event. Jadi kita menggunakan packaging paper bag untuk hampers lebaran atau hampers Imlek yang udah pasti paper bagnya ini tema warnanya mengikuti event tersebut atau hari besar tertentu. Bisa juga packagingnya juga untuk merayakan anniversary atau ulang tahun segala macam. Kemudian value proposition yang lain yaitu praktis, mudah dibawa, dan mudah dikonsumsi berbagai kalangan. Dan kami juga menyediakan delivery order. Jadi nggak harus datang ke toko kami, ke tempat kami, bisa dipesan melalui WhatsApp segala macam, atau melalui e-commerce kami, sehingga nggak harus datang ke toko untuk membeli kue kering milik kami. Kemudian setelah value proposition itu kan channel. Jadi channel pertama kami ya udah pasti relasi teman dekat. Jadi melalui review-review teman dekat, setelah promosi teman dekat di sosial medianya, atau rekan kerja, saudara, ataupun orang sekitar. Kemudian melalui media sosial. Karena ya seperti kata Bu Nur ini, kan kita perkembangan digital ya. Atau seperti kata Bu Nurina kan perkembangan digitalisasi ini di mana untuk mempromosi nggak harus melalui WhatsApp aja, tapi bisa membuat Instagram, kemarin pun kita membuat Tokopedia, Shopee, bahkan membuat website sendiri, sehingga lebih menarik dan membuka segmentasi pasar dari berbagai customer. Jadi bisa dengan testimoni rasa kue dan penawaran secara langsung. Testimoni tadi ke relasi teman dekat, teman kerja, atau kue kan biasanya dipromosiin ya, di-upload di story IG, terus di tag toko kami segala macam. Kadang juga sambil nge-review rasanya. Terutama kalau punya teman-teman yang memang suka ngebuat konten kreator di TikTok ataupun di Reels IG. Kemudian testimoni dan masukan melalui media sosial. Jadi udah pasti kami membuat akun media sosial dan kami akan membuka testimoni untuk semua customer, entah itu berupa reviewnya ataupun semacam penilaian. Kemudian penawaran potongan harga untuk pembelian jumlah tertentu. Jadi kayak misalnya untuk paket hampers isi 2 toples, atau misalnya ketika membeli beberapa toples sudah pasti memberikan harga yang menarik, berbeda ketika membeli 1 toples saja. Kemudian memberi bonus spesial di hari besar tertentu. Ketika mendekati hari raya, nanti hari raya itu Fitri, hari raya Imlek, ataupun ya sekarang kan di berbagai macam e-commerce ini ketika lagi tanggal kembar, itu ada promosi tanggal kembar ya kan. Jadi melalui promosi tanggal kembar tersebut juga sehingga menarik pasar ketika tadi hari belanja online nasional di tanggal kembar. Setelah customer relationship ada revenue stream. Revenue streamnya ya pendapatan utama kami jelas dari penjualan kue kering yang kami jual. Kemudian key resource-nya pasti mencakup
sumber daya yang kami miliki, key resource kami ya bahan baku pembuatan kue kering ini, yaitu tepung terigu protein rendah yang memang untuk kue kering, lalu telur. Telurnya pun ada telur omega yang khusus buat olesannya supaya warna kuningnya lebih menarik. Mereka dan patternnya pun pattern khusus, ada level-levelnya. Misalnya mau yang premium banget itu patternnya pattern Bu Ima, izin 2 Oman. menit lagi. Oh iya. Kemudian susu bubuk dan bahan baku lainnya. Setelah key resource, baru key activities. Jadi kegiatan kami yaitu menjual berbagai jenis kue kering, kemudian menjaga ketahanan kualitas bahan bakunya. Karena bahan baku dari kue kering juga ada beberapa yang tidak tahan lama, lalu membuat berbagai inovasi kue kering untuk hantaran atau hadiah, dan menerima pesanan siap kirim maupun pesanan secara pre-order. Kemudian key partnernya atau kemungkinan utama kami tadi reseller atau dropshipper, orang yang mau membantu menjual Oke. Baik, Bapak Ibu. Sudah selesai, Bu Ima? Saya mental barusan, jadi bingung. ya sudah. Oke, siap. Terima kasih. Baik, Bapak Ibu yang lain bagaimana? Ada yang punya masukan? Saya, Bu. Oke, silakan. Saya pengen nambahin yang revenue tuh, Bu. Revenue silakan, steam. Pak. Mungkin dari penjualan hampers mungkin ya. Bisa Warisan. ditambahkan itu. Jadi kemasannya Betul, Pak Indra. Jadi kan itu izin Bu hanya Ima. penjualan. Betul. Ya. Jadi izin Bu Ima. Ayo warisan lemari. Oke, ada warisan lemari. Ada Bu Ima, aku mute dulu ya. Izin Bu Ima. Aku mute aja dulu. Saya di belakangnya berisik banget itu. Oke, baik. Benar Bu Ima, di revenue stream mungkin Ibu bisa menambahkan dengan penjualannya adalah penjualan kemasan ya Bapak Ibu ya. Ini saya punya, ini mati lagi. Sinyal. Oke, saya kelempar lagi nggak ya? Oke, Bapak Ibu, amankah sinyal saya? Aman, Bu, aman. Aman ya? Oke. Aman, Bu. Saya tadi nge-freeze. Lanjutkan, Bu. Aman. Jadi gini, izin Bu Ima, oke, sebelum saya ngasih masukan, sorry. Ada lagi Bapak Ibu yang mau menambahkan selain Pak Indra tadi? Saya, Bu. Silakan Pak. Kasihan terlempar terus. Sudah Pak, sudah aman Pak. Saya baru Ya, ganti ini. Dari saya, Bu Nurina, Siap, silakan Pak. kue kering itu sudah mendunia, Bu Nurina. Saya pernah bawa, namanya aneh, lidah kucing. Saya pernah bawa ke Arab. Orang Arab bingung. Karena apa? Kok lidah kucing gitu. Karena kan orang Arab dibalik-balik, Bu Nurina. Oke. Saya dibawa ke Indonesia Timur juga namanya di mana sudah tahu. Makanya tadi saya bilang makanan paling hebat dari luar negeri itu cuma bayarnya mahal tapi nggak pas di lidah kita. Jadi kekayaan Indonesia dari mulai makanannya juga sudah mendunia. Itu dari saya, Bu. Siap, Pak Hardi, terima kasih. Oke, ada lagi yang mau kasih masukan? Mungkin satu lagi sebelum saya sedikit memberikan tambahan.
Saya Bu, boleh Bu, ngebun. Silakan Pak Sugianto. Jadi customer segmennya itu yang di situ tertulis 4 Bu ya. Betul. Ibu, keluarga, orang-orang yang menyukai makanan manis. Yang terakhir semua kalangan. Jadi sebenarnya kalau keempat sendiri itu sudah tercakup dari 1, 2, 3-nya semua gitu ya. Semua kalangan gitu ya. Dan ini kan kurang spesifik Ibu. Betul. Sebenarnya jadi mungkin saran saya juga ya itu generasi apa yang disasar. Nah itu disampaikan saja. Jadi tidak perlu dijelaskan keempat-empatnya itu. Karena kalau itu pun sebenarnya kan yang 4 itu sudah mencakup semuanya gitu. Setuju, Pak. Ibu-ibunya usia berapa gitu. Jadi Betul. mungkin ke arah situ aja Bu. Mungkin. Betul, Oke setuju Bu, Pak. itu aja Bu. Thank you Oke. Pak Sugianto. Oke, Ya, baik. Bu. Saya mungkin memberikan sedikit masukan Bu Ima dan tim gitu ya. Memang betul seperti yang apa dikatakan. Ini Bu Ima siapa ya timnya ya? Bu Ima, timnya Bu Ima mana? Ayo ngaku. Itu yang di atas itu Bu. Yang di atas itu Bu. Yang di atas Oh itu Bu. ini ya, ini ya. Pak Hardi, Oke, ada Pak Bu Hardi dan Varian, yang lain. Oke, Bu oke, Varian. siap. Siap. Saya Jadi gini. standby, Bu. Oke, siap Pak Hardi. Jadi gini, Bapak Ibu sekalian, timnya Bu Ima. Yang pertama betul seperti kata Pak Sugianto, di customer segment ini kurang spesifik sekali gitu ya. Mungkin kita akan lakukan spesifik banget. Kenapa? Karena sesungguhnya di sini ada kontraproduktif nih. Pada saat kita ngomongin semua kalangan, tapi ada orang yang menyukai makanan manis. Nah ini sedikit kontraproduktif. Dan kita juga perlu lihat, Bapak Ibu sekalian, kita baru ngomong gini, oke ini makanan ini tadi, kalau Bu Ima tadi ngomongin value-nya adalah modelnya yang unik, modelnya yang bisa di-customize, maka kemudian kita mulai mikir, orang-orang yang peduli sama model ini kira-kira generasi mana? Kensi sama Gen Z, milenial. betul. Jadi kalau ngomong berarti makanya di customer segment ya kita bisa bicara gini, oke, Gen Z sama apa? Oh, Gen Z sama Gen X atau milenial gitu ya. Boleh Bapak Ibu sekalian. Nah, tapi dicek lagi, apa lebih ke yang milenial yang lebih tinggi atau lebih ke mahasiswa? Gen Z itu kan sesuai SMA ya, SMA mahasiswa gitu ya, sebagian gitu ya. Nah, kita harus mikir, nah ngelihatnya gimana Bapak Ibu sekalian? Ngelihatnya adalah Bapak Ibu harus melihat lagi harganya. Jadi menentukan segmen ini juga kita lihat produknya apa, kemudian harganya. Kalau harganya masuk di misalnya Gen Z ya nggak apa-apa kita pakai Gen Z. Tapi kalau tadi Bu Ima lebih ngarahnya ke hampers, maka jangan di Gen Z. Gitu Bu Ima. Jadi naiklah di misalnya milenial gitu. Karena milenial sudah kerja, mereka biasa sudah kasih hampers. Sementara kalau Gen Z kan nggak hampers gitu ya. Gitu. Jadi mikirnya seperti itu Bapak Ibu untuk customer segment. Oke. Kemudian di value-nya sudah bagus. Bahkan tadi yang disampaikan Bu Ima sudah bagus. Cuman sayangnya ada beberapa yang disampaikan Bu Ima nggak ada di dalam tulisan. Gitu ya. Contoh tadi, pakai telurnya omega. Itu harusnya masuk di value. Pakai misalnya butternya ada kelas-kelasnya, masuk di value gitu Bu Ima. Dibandingin Bu Ima misalnya bikin misalnya pilihan macam kue kering yang variatif karena orang yang jual kue kering yang lain kan sama, mereka juga bikin variatif gitu ya. Nah gitu. Tapi kalau pesanan customnya cocok, kemudian packagingnya oke gitu ya, dekorasinya oke. Nah ini. Kemudian tadi key activity yang lain oke masih aman. Revenue stream betul tadi ditambahkan dengan packaging ya Pak Indra ya. Jadi jangan cuma dapat duit dari kuenya, tapi kita juga dapat duit dari packagingnya sehingga kita ngomonginnya hampers gitu ya. Jadi nanti akan lebih fokus nih Bu Ima gitu. Kemudian kemitraan. Nah tadi kemitraan ini kan kita ngomongin mitra ada reseller, ada dropshipper. Kenapa nggak ada di channel? Sementara itu harusnya masuknya ke channel Bu Ima. Kemitraan kita itu justru lebih masuknya oke boleh misalnya content writer boleh apakah kita pakai content writer influencer boleh gitu ya tapi affiliate dropshipper reseller ini masuknya di channel sehingga nanti yang kemitraan itu ngomonginnya apa misalnya toko packaging atau pembuat packaging karena kan kita tadi jual packagingnya kan kemudian boleh misalnya saya mau kerjasama sama Bogasari kenapa karena saya sudah besar nih selama misalnya Ramadan saya terjual lebih dari 1000 toples misalnya. Boleh nggak kerja sama-sama Bogasari? Boleh banget gitu loh.
Itu Bima. Sama, ini sesuai dilakukan juga sama beberapa brand kue kering nih. Yang paling terkenal brand kue kering apa ya Bapak Ibu ya? Ada yang tahu? Yang bahkan packagingnya pun si Pandor. resellernya suruh beli. Pandor mungkin, Bu. Bukan, ada satu merek kue kering saya juga agak susah nyebutnya. Ini dia bahkan dahsyat Bapak Ibu, si resellernya kan biasanya reseller itu dikasih harga murah gitu ya. Kemudian misalnya mereka dapat bonus packaging dan segala macam. Ini enggak Bapak Ibu, dia sudah mulai menjual packagingnya pun dia jual gitu. Yang produknya pakai nama putri-putri itu loh. Lupa kok saya nggak inget nama brandnya ya. Yang punya sekian ratus merek gitu dan setiap kali kalau Lebaran tuh pasti banyak itu. Apa sih lupa saya namanya? Ya izinlah nanti kalau saya ingat saya kasih tahu gitu. Jadi itu luar biasa Bapak Ibu sekalian. Jadi dia sudah masuk ke revenue stream-nya adalah dia jual kemasannya. Dia jual kotaknya, dia jual packagingnya. Gitu. Oke. Cukup begitu Bu Ima and tim. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Terima kasih Bu Ima dan tim. Oke, lanjut dari SMK. Silakan grup dari SMK yang mau presentasi. Siapa Bapak Ibu? Saya coba kelompok kami ya, Bu, karena nggak ada yang mau nih. Siap Bu Mintauli. Kayaknya kenapa Padian mana siswanya Padian nih Padian? bukan kenapa siswa-siswinya kadang-kadang susah disuruh karena Bapak Ibu gurunya juga begitu. Oke, silakan Bu Mintauli. Bisa aja Bu Nurina. Iya. Silakan Bu Mintauli. Saya di Palembang nih. Sebentar. Pak Dian lagi di Palembang. Saya share screen dulu. Siap Bu Mintauli. Pak Dian wong gitu, Pak Dian. Ya. Padian Sebelumnya, biar menjiwai Assalamualaikum guys. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Iya, warahmatullahi wabarakatuh. perkenalkan kami dari kelompok 6 SMK yang terdiri dari Pak Edi Rahmat sebagai ketuanya. Mana Ibu Pak Edinya, Ismawati. Bu? Pak Edi, silahkan muncul Pak Edi. Iya Bu, udah muncul nih. Ketua Oke. kami nih Bu. Siap. Kemudian Bu Ismawati. Bu Ismawati, ayo tunjukkan dirimu Bu. Yang selalu muncul di layar. Ini malah nggak muncul nih, Bu. Bu Bu Isma. Isma. Oh, Lagi di itu. manakah? Oke, ada Bu, ada Bu. Ada. Pak Mu, saya sendiri, Mintauli Banjarnahor. Kemudian Pak Mulyono, ayo Pak Mul. Pak Mul. Ada, ya. Oke, siap. Kemudian Bu Eka, ini juga dari SMK 36, tapi udah mengundurkan diri Bu. Dari pertama nggak pernah ikut Bu, karena banyak kegiatan. Oke, siap. Pak David, ini nggak tahu orangnya yang mana. Ada Pak David kah di sini? Ibu. Sama Bu Nurmala. Ada Pak David nongol itu. Ada Pak David? Ada. Ada nih Bu. Bu Nurmala. Ya, itu kelompok yang nama kelompok kami. Kemudian saya lanjut ke langsung aja ke yang kami buat. Ya, ini ya Bapak Ibu ya. Karena waktu sangat terbatas, kemarin kita diskusi nggak banyak, diskusi di grup aja. Kemudian saya bikinin di dalam PPT, dalam Canva. Kami mulai aja dari nomor 1. Nomor 1 itu segmen konsumen. Ya, konsumen. Sebelumnya kami perkenalkan dulu produk yang kami buat itu adalah somai, projen somai, ya somai beku. Dan juga bisa dengan somai yang dijual matang juga bisa. Oke, siap. Customer
segmennya itu pelajar, mahasiswa, dan bisa juga ibu-ibu yang tidak banyak waktu untuk memasak, yang dia maunya siap saji. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, untuk preposisi nilai masuk di kolom ini. Kolom ini yang bisa kami berikan nilai dari produk kami itu menyediakan solusi kepada pelanggan melalui melayani pembayaran non tunai, kemudian harga murah dan terjangkau, pengirimannya tepat waktu, layanan konsumen berkualitas. Nah, itu mungkin yang bisa kami berikan nilai kepada pelanggan. Dan kemudian yang ketiga ada di sini saluran yang bisa kami manfaatkan untuk memasarkan produk kami itu bisa Instagram, bisa Facebook, WhatsApp, Shopee, Tokopedia. Ya, ini mungkin yang bisa. Kemudian lanjut ke hubungan konsumen, ada di nomor 5 ini. Di nomor 4, hubungan konsumen ada di nomor 4. Di sini dia nih, Bu. Yaitu bisa kami layani melalui promosi, melalui media WhatsApp, media sosial, WhatsApp, grup Facebook, dan Instagram. Itu hubungan kami dengan konsumen, yaitu membangun dan mempertahankan hubungan dengan konsumen itu bisa melalui media sosial atau melalui WhatsApp grup atau mungkin juga melalui Instagram di nomor 4-nya. Kemudian di nomor 5, di sini nomor 5-nya penyusunan produk. Ini bukan penyusunan produk ya Pak, karena buru-buru. Seharusnya penjualan. Yaitu sumber pendapatan kami itu dari penjualan produk ya, nomor 5 ini, dari penjualan produk. Kemudian yang nomor 6 ada di sini, yaitu segmen konsumen, yaitu menentukan target yang bisa kami lakukan berdasarkan beberapa faktor, yaitu kemasannya bagus dan menarik supaya konsumennya tertarik. SDM yang handal dan kompeten itu yang mungkin kami bisa sediakan untuk nomor 6-nya. Kemudian yang nomor 7 ada di sini. Ya, proporsi nilai menyediakan solusi kepada pelanggan melalui produk atau merek somai. Di sini ada ini merek somai, desain kemasan yang bagus, menangani pelanggan saat bertransaksi online, dan juga melakukan pengiriman dengan bagus. Kemudian di nomor 8 ada di sini. Kami akan berikan saluran channelnya, yaitu menjual somai frozen dengan platform belanja online. Di sini nomor 8-nya. Kemudian nomor 9-nya di sini adalah tentang struktur biayanya. Biayanya itu bisa untuk gaji pegawai, bisa perawatan peralatan, kemudian operasional dan promosi pemasaran. Nah, itu yang mungkin yang bisa kami lakukan untuk penjualan bisnis online dari somai frozen. Mungkin bisa ditambahkan dengan teman saya yang lain. Coba Pak Edi dengan Bu Isma dengan Pak Mul. Silahkan Bu, Bapak Ibu mungkin tambahkan. Iya, terima kasih Bu Mintoli atas bisnis model Canva-nya. Jadi kalau yang kita lihat tadi di sini ada namanya key partners. Nah, key partner ini antara lain kita bukan hanya tidak online, tapi dengan kerjasama, misalnya secara offline buka stand. Jadi kita ada dengan di tempat-tempat seperti ada bazar, kemudian undang-undang dari partner-partner kita. Kemudian ini yang kita lakukan dalam key partner. Kemudian memang kalau untuk customer segment itu tadi sampaikan melalui ibu-ibu. Nah, teknis pelaksanaannya adalah customer relationship-nya itu melalui misalnya ada parenting. Jadi kalau ada kegiatan sekolah parenting, kita memberikan semacam kayak brosur.
Jadi itu aja Ibu tambahannya Bu. Makasih. Oke, Terima kasih terima Pak Edi. Mungkin Bu Ya. Isma ada yang bisa ditambahkan Bu Isma? Ah, Ibu ini. Aman, Bu, aman. Baru nyampe ruang guru dari kelas. Ya. Ini Bapak Ibu sama-sama SMKN 36 ini satu ruangan atau enggak sih Bapak Ibu? Kalau saya pas lagi kosong jamnya ada di ruang guru sama Pak Mulyono. Oh, Bu Isma oke. lagi ngajar, Pak Edi lagi ke industri. Oh, Jadi siap. Jadi beda-beda Ibu, mencar-mencar. tempatnya Oke. pencar. Baik, Bapak Ibu sekalian ada yang mau memberikan masukan sebelum saya? Oke, kayaknya sudah mulai lelah atau sudah mulai panik untuk menyiapkan masing-masing. Oke, kita lanjut Bapak Ibu. Jadi gini Bu Mintauli dan tim teman-teman sekalian, jangan di itu dulu Bu Mintauli, jangan di stop dulu share screen-nya. Ada beberapa hal mungkin yang saya berikan sedikit masukan Bapak Ibu sekalian. Yang pertama customer segment, walaupun ini agak melebar, tapi mungkin ibu-ibunya saya pikir ibu-ibu yang tidak ibu-ibu banget gitu ya, maksudnya masih umur mungkin ibu-ibu muda. Nah ini perlu ditambahkan karena kalau ibu-ibu dia terlalu banyak gitu ya, terlalu banyak umurnya gitu ya, terlalu besar umurnya juga nanti ini akan jadi tidak produktif, sehingga boleh misalnya kalau mama muda masih oke lah ya masuk di sini, tapi kalau lebih tua lagi ini agak repot. Kemudian walaupun nanti memasukkan Tambahannya pelajar, ibu-ibu muda ya Bu ya? iya betul Bu, jadi lebih ke ibu-ibu muda karena pelajar pun ini hati-hati Bapak Ibu sekalian, menurut saya izin tidak perlu dimasukkan. Kecuali Bapak Ibu misalnya bikin pelajarnya adalah mereka yang SMP SMA, karena pelajar itu banyak ya Bapak Ibu ya, kalau TK SD mereka pasti akan bergantung sama orang tuanya, tapi mungkin kalau sudah SMP SMA oke lah ya itu. Kemudian hati-hati Bapak Ibu sekalian, jangan sampai tertukar antara channel, customer relation sama key partner. Jadi kalau channel itu adalah kita berjualan di mana? Boleh misalnya Instagram, Facebook, kemudian Basar gitu ya. Itu boleh. Nah, sementara di customer relation itu kita ngomongin kita akan bikin mereka supaya tetap menjadi customer kita dengan cara apa? Misalnya tadi beli 10 gratis 1, pakai kartu member atau yang lainnya. Ini di customer relation Bapak Ibu sekalian. Kemudian izin key partner, ini adalah partner yang kita ajak kerjasama. Sehingga izin mungkin kalau di platform belanja online-nya oke, tapi apakah kita kerjasama sama platform belanja online? Enggak ya Bapak Ibu ya, kita lebih masuk menjadi member gitu ya. Nah, sehingga mungkin di key partner bisa misalnya tadi tukang dagingnya gitu ya, karena kita produksi setiap hari misalnya 10 kilo gitu. Artinya kan kita perlu partner nih sama tukang daging gitu ya. Kalau tepung nggak terlalu banyak, oke lah, nggak usah partner. Terus mungkin partnernya dengan siapa lagi? Oh, saya partner cari donatur gitu ya, penyandang dana, ya boleh Bapak Ibu sekalian. Atau saya partner dengan sekolah, sehingga setiap ada eventnya sekolah saya masuk, boleh Bapak Ibu sekalian. Jadi begitu ya. Jadi kalau ngomongin penjualan ada di channel, sementara customer relationship ini adalah bagaimana kita menjaga supaya customer ini tetap menjadi customer-nya kita gitu ya. Sementara partner adalah yang kita ajak kerjasama untuk bisnis kita. Gitu. Paling itu aja Bu Mintauli dan tim. Terima kasih. Terima kasih, tepuk tangan. Terima kasih Ibu. Ah, ini salah ini ya Bu ya. Ini penjualan produk, nanti saya perbaiki lagi. Gak apa-apa Bu. Thank you Bu. Oke, kita lanjut. SMA. Bapak Ibu, siapa yang di SMA? Silakan. Yuk. Sudah Ya, jam Bu. 10. Silakan. Ini Bu. Nih Pak Indra, ayo Pak Indra. Ya, Pak, Semangat Pak siap, Indra. Pak. Saya dari hasil isbat kemarin, Pak. Ini antara Bu Lira dan Bu Novi, Pak, yang akan menjelaskan, Pak. Saya hanya share screen, Pak. Oke, siap Pak Indra. Silakan, Ibu. Bu Novi kemana Pak? Oh itu dia. Ada itu. Bu Novi atau saya? Lira deh, saya lagi berisik banget ini. Oh ya baik. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas kesempatannya. Kami kelompok, tidak tahu kelompok berapa.
Kelompok terdiri, dua. oh iya kelompok Oh dua, ya, Bu Lira. maaf, kelompok dua yang terdiri dari ketuanya Pak Indra, wakilnya Bu Novi, dan saya anggota. Saya mau mencoba mempresentasikan hasil diskusi kami. Sebenarnya ini ide bisnisnya Pak Indra, tapi yang kita minta untuk dipresentasikan ya udah jadi bisnisnya Pak Indra. Dari yang pertama itu adalah customer segment. Kita targetnya adalah ke baby boomers, ke generasi X, wisatawan lokal, wisatawan internasional, terus sama pecinta makanan ikan, khususnya ikan bandeng. Kemudian di value proposition-nya ada produsen makanan sehat karena tidak menggunakan bahan pengawet. Jadi kita tuh berusaha untuk membuat produk yang sehat tanpa pengawet. Terus kemudian kemudahan mengkonsumsi juga karena kita sudah durinya itu sudah lunak, sudah tidak ada tulangnya yang harus dipisahin lagi. Kan biasanya kita kalau makan ikan tuh banyak anak-anak yang ribet gitu kan. Nah, jadi kita berusaha untuk mengkonsumsinya gimana caranya yang gampang gitu, nggak ribet lagi sehingga dari kalangan anak-anak suka makan ikan gitu. Terus kandungan gizinya kita karena ikan ya semua orang tahu ikan itu kandungan gizinya cukup tinggi. Jadi kita memilihnya ikan bandeng yang kandungan gizinya kita sih belum pernah penelitian sih berapa kandungannya gitu. Tapi pasti kalau namanya ikan dah tinggi lah gitu kandungan proteinnya. Nah, praktis dan mudah dalam penyajian, tidak memerlukan waktu yang cukup lama untuk dimasaknya. Jadi kita sebenarnya udah matang gitu, bukan frozen sih sebenarnya, tapi bisa dibilang frozen juga ya, karena sudah matang, kita kemas, kemudian kita bisa simpan dalam beberapa waktu yang cukup lama walaupun tanpa pengawet. Tuh. Jadi kalau mau mengkonsumsinya hanya tinggal di steam aja atau dikukus gitu, atau kalau yang punya microwave tinggal dimasukin microwave. Jadi mudah. Nah, rasanya itu sangat sangat lezat ya menurut saya gitu karena mempunyai beberapa varian rasa. Kita berikan pilihan rasa gitu. Jadi bukan satu rasa aja tapi ada pilihan rasa. Dari yang original mungkin nanti kita tambahkan ada yang rasa-rasa kayak balado gitu yang suka pedas misalkan nanti bisa memilih itu. Tapi nanti kita akan tuliskan di sini ya Pak ya, varian rasanya belum tertulis. Dan kita produknya halal sudah pasti. Insya Allah kalau misalkan tercapai pasti kita akan mendaftarkan produk kita ke yang apa Pak namanya Pak saya lupa untuk BPOM. iya, nah itu dia BPOM. BPOM, betul. Nah berlanjut ke channelnya kita bisa ke e-commerce, terus ke website, terus ke media sosial, ke toko oleh-oleh, kemudian ke supermarket atau minimarket yang biasanya kan ada juga yang minimarket yang ada tempat frozennya. Nah, tapi ini kita nulisnya supermarket yang udah pasti gitu. Terus ada frozen shop juga karena sekarang banyak juga tuh toko-toko yang menjual kayak Prima kayak itu kita coba masukkan ke sana. Kemudian juga ke acara kesehatan biasanya kita kayak buka bazar gitu juga bisa. Kemudian customer relationship-nya kita akan memberikan diskon dan promo ke toko oleh-oleh, supermarket dan frozen food shop
sehingga kita bisa berbagi keuntungan gitu. Apa namanya, si toko tersebut juga tidak hanya dititipkan gitu, tapi dia mendapatkan keuntungan dari yang kita titipkan produk tersebut. Kemudian juga memberikan program giveaway dan deliver order. Oke, izin 3 menit lagi Bu Lira. Kemudian review streamnya adalah penjualan produk bandeng presto dan otak-otak ikan bandeng. Jadi ada olahannya, ikan bandeng itu dibuat otak-otak. Kunjungan wisata ke tempat produksi ikan bandeng dan kemudian pemancingan ikan bandeng di tambak. Itu cukup seru kegiatannya. Kemudian key resorts, ribet. Key resortnya tambak ikan bandeng, terus alat pengolahan standar makanan, kemudian sumber daya manusia. Dan key activities-nya membeli hasil panen ikan bandeng dari peternakan ikan, kemudian mengolah ikan bandeng tersebut yang segar menjadi produk olahan dan memasarkan hasil produk olahan tersebut. Key partnernya peternakan ikan bandeng, terus pengepulnya ikan bandeng, pemilik toko oleh-oleh, pemilik supermarket, pemilik frozen food, dan mitra pengiriman. Yang terakhir, cost strukturnya bahan baku ikan bandeng segar, biaya marketing, gaji pegawai, biaya kemasan, proses pengolahan produk. Kurang lebih seperti itu bisnis dari kelompok kami yang dipelopori oleh Pak Indra. Sebenarnya Bu Novi juga punya bisnis yang luar biasa, tapi ya udah kita harus memilih salah satu. Begitu, kurang lebih mungkin Bu Novi mau menambahkan atau Pak Indra. Udah cukup Bu, udah cukup jelas karena dibatasi waktunya 3 menit lagi Bu. Oke. Begitu Bu Rina, demikian. Oke, siap. Siap. Terima kasih Pak Indra, Bu Lira, Bu Novi. Baik, Bapak Ibu yang lain, mungkin ada yang mau memberikan masukan? Tidak ada? Oke, saya rasa cukup karena grup ini sudah saya berikan masukan pada saat di breakout room ya Bapak Ibu ya. Jadi ini sudah tidak ada masukan lagi, sudah cukup bagus. Oke, terima kasih Pak Indra, Bu Terima Lira, dan kasih Bu Bu Novi. Rina. Oke Bu. Thank you. Oke, lanjut Bapak Ibu yang SMK. Ya, baik. Terima kasih, Ibu. Siap. Nah, ini ada yang bantu saya nih di kolom chat. Pak Edi, thank you. Betul, Ina Cookies. Yes, betul Pak Edi. Jadi yang tadi saya sampaikan yang dia bukan cuma jualan kue kering, sekarang jadi dia jualan kemasan, bahkan resellernya suruh beli kemasannya itu adalah Ina Cookies. Thank you. Oke, lanjut. Silakan yang teman-teman SMK. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan Bu Imas. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Perkenalkan kami dari kelompok 3 SMK yang terdiri dari Bapak Dian Saputra, Bapak Didi Suwardi, Bapak Kusnadi, Ibu Mega Siva Eliza, Ibu Siti Lestari, Ibu Novi Kurniawati, dan saya sendiri Bu Imas Rahmayani. Kelompok 3 ini presentasinya akan dibawakan oleh Bapak Dian Saputra, Ibu Mega Siva, dan Bapak Didi Kuswardi. Untuk mempercepat, mari kita simak dan dengarkan bersama presentasi dari kelompok kami. Kepada Pak Didi, Pak Dian dan tim, kami silakan. Siap, terima kasih Bu Imas. Monggo Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Sudah warahmatullahi terlihat Bu? Sudah Pak. Sudah Pak. Udah Pak Dian, aman banget ini. Mantap. Ya. Kelompok kami akan mempresentasikan mengenai bisnis model Canva tentang produk MP Palembang. Ya, itu landmark saya sudah di Palembang saya Bu. Nah itu Tadi dia, pesan pantas tiket. makanya. Oke, silakan Pak Dian.
Ya, untuk yang pertama itu adalah customer segmen. Jadi kita akan menjangkau masyarakat Kota Jakarta, hotel-hotel, menu pilihan dalam acara resepsi, konsumen untuk Gen Alpha dan Gen Z, dan masyarakat kalangan menengah. Untuk yang kedua itu value proposition itu ada menjaga kualitas produk dan layanan pelanggan dengan menerapkan 5S, tempat edukasi makanan khas Kota Palembang, varian pempek banyak dari Ranger, adaan kulit sampai dengan ada kapal selam besar dan kecil, packing dengan desain yang menarik, bisa menggunakan plastik, mika dan lain sebagainya, dan ada menjaga kehalalan produk, kebersihan produk, kecantikan produk, dan pengiriman dalam kota atau luar kota. Yang ketiga, kita punya channel itu dari teman ke teman dulu, lalu beralih ke media sosial, Instagram, WhatsApp, Facebook, ada Instagram bisnis dan juga Facebook bisnis juga, toko online, Shopee, Tokopedia, Lazada, dan Grab, dan kami juga membuat website mengenai pempek, dan lalu kita ke toko oleh-oleh. Selanjutnya dibahas oleh Pak Didi. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Dian. Suaranya aman Bapak Ibu? Aman. Berikutnya dari sisi customer relationship, kita akan melakukan penjualan langsung dan pengiriman online ya. Kemudian kerjasama dengan pihak hotel, gedung serbaguna, khususnya untuk hajatan, acara pernikahan, akikah dan lain-lain. Dan kami juga menjual melalui reseller. Dan kemudian poin kelima, revenue stream. Nah, kelihatan. Revenue stream. Yang pertama penjualan online dan offline. Yang kedua kita menggandeng juga mitra reseller dan jasa dengan memberikan pelatihan kursus pempek. Kemudian nomor 6, key resources. Yang pertama kita akan mempekerjakan tenaga kerja yang ada di lingkungan kita. Kemudian peralatan atau perlengkapan pembuatan pempeknya yang bagus dan steril. Kemudian perlengkapan penunjang penjualan. Dan terakhir bahan baku pempek yang berkualitas. Ya, seperti apa namanya? Pokoknya bahan bakunya dia yang berkualitas. Baik dari sisi tepung-tepungannya maupun dari ikan-ikanannya. Terima kasih. Berikutnya akan dilanjutkan oleh Ibu Mega Siva. Baik, apakah suara saya terdengar, Bapak Ibu? Terdengar gak suaranya? Agak ini ya Bu ya, agak menggema ya. Kedengaran nggak, Bu? Oke. Yes. Oke, yang saya lanjut di bagian kayak activity. Kayak activity itu kan kegiatan yang menunjang keberhasilan perusahaan. Nah, itu untuk pembuatan pempek. Kalau untuk pembuatan pempek ini yang pertama ada proses pembuatan pempek, pemasakan online atau offline, packing, dan pelatihan juga. Lalu yang ke-8 ada key partnernya. Key partner mitra dari pempek ini yaitu media online dari WA, IG, Facebook, ataupun marketplace di Shopee, kurir dalam kota, catering, ataupun gedung-gedung serbaguna dan hotel, serta warung makan. Dan yang terakhir itu ada cost structure. Nah, cost structure di sini itu ada biaya modal, pembagian biaya, honor atau gaji, aliran kas, pemaksimalan bisnis, biaya promosi dan branding, serta yang terakhir itu biaya operasional. Cukup dari saya, kembali ke Bu. Terima kasih. Ya, terima kasih kepada Bapak Dian dan kawan-kawan dari kelompok 3. Untuk selanjutnya kami serahkan kepada Bu Rina kembali. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Imas dan tim. Baik, Bapak Ibu ada yang mau ditambahkan? Nggak salah kalau SMK semboyannya SMK bisa. Pak Hardi. Oke. Itu Bu Siap? Nurina. Siap. Ya, customer relationship-nya itu Bu, kayaknya belum pas juga itu.
Customer relationship-nya, oke. Iya, Penjualan betul. langsung, betul. Karena bicaranya penjualan ya, Pak ya. Iya. Jadi mungkin Artinya bisa kan supaya menarik mereka beli kembali, menjaga kontinuitas pembelian ke kita apa kan gitu. betul, betul, Jadi Pak. itu aja sih, Bu. Betul, Oke. betul, setuju. Begitu Bu Imas dan tim, jadi mungkin ada yang sedikit direvisi di customer relationship, yang lainnya sudah oke. Oke, Bu. Oke, Terima tepuk kasih. tangan. Terima kasih. Yeay. Baik, Tepuk, kita tepuk, lanjut. tepuk. Thank you Bu Ima semuanya. Ya, Pak Oke. Dian, juga. Pak Dian sampai ke kepala tuh Pak Dian. Pak Dian sampai keringetan ya? Keringetan Dia apa bertanggung Bu? jawab Bu Pak Dian tuh ya. Masih Mantap Asia dari itu dari Palembang. Palembang itu. Iya. Jauh-jauh dari Palembang tuh. Wih. Keren, keren. Oke, Monggo oke. selanjut. Oke, Bu lanjut. Rina, Silakan Bapak Ibu dari SMA, tim Bu SMA, Bu Rina, Bu silakan. Rina. Ya, Pak. Saya sebenarnya diprotes nih, Bu. Heeh. Ini kemudian saya webinarnya atau pelatihannya di rumah. Ada ibu saya umur 81. Oke. Dari tadi makanannya ada bandeng presto, dimsum, somai, sekarang pempek ya, kue Heeh. kering. Ternyata umur ibu saya 81 suka semua nih, Bu Rina. Oh, Jadi gitu. customer-nya mungkin berubah kali ya. Ibu saya protes barusan nih katanya. Kok cuman Wah. generasi Z sama Y sama ini aja. Dari Mama BB, juga Pak. seneng BB gitu. ya, Pak ya. Iya, BB boomer seharusnya ya. Nah, itu baby betul. boomersnya masuk ya. Oke. Tapi baby boomersnya nggak masuk karena kalau pelatihan Sedi digital sedikit, Pak. kalkulasinya sedikit juga, Bu. Oke, ya. Betul. Tidak semua. Siap. Oke, lanjut. Bapak Ibu yang SMA, silakan bergeser ke SMA. Siapa yang SMA yang belum? Ayo, Bapak Ibu. Tadi sudah 2 grup. Grup Nanti 3. dulu ya. Siap, silakan. Bu Dia atau siapa yang mau presentasi ini? Saya, Bu. Oke, siap. Silakan Bu Dia. Iya, Bu. Boleh, Bu. Selamat pagi, Bapak Ibu. Saya akan presentasi grup 4 dari SMA. Saya akan share dulu. Bentar, Bapak Ibu, kok nggak masuk ya? SMA BMC. Oke, Ibu babnya Pak Ari, Pak Ari. Saya mulai dari ini usaha sini adalah bimbingan belajar, Ibu Bapak. Di mana customer segmennya ini adalah pria atau wanita usia 25 sampai dengan 35 tahun yang memiliki penghasilan 4 sampai dengan 5 juta. Kemudian di situ ada kita menggunakan value ya, value properties value professionnya itu adalah bahwa bimbel kita ini murah tapi berkualitas. Pengajarnya berpengalaman dan menyenangkan. Nah, ini diskon untuk anak guru sekitar 50%. Dan belajarnya bukan hanya di kelas, bisa juga tanya jawabnya di luar jam bekerja, yaitu melalui WA ya. Kemungkinan siswa kita mungkin ada masalah di sekolah, bisa boleh bertanya ke Kemudian ruang belajar yang full AC. Terus yang kita gunakan di situ yaitu FB, Instagram, YouTube, Twitter, dan TikTok. Sedangkan yang offline media itu kita
selebaran merilis customernya bahwa pembayaran yang early bird itu 10%, ada diskon siswa berprestasi itu antara 10 sampai dengan 30%. Pembayaran dapat di revenue streams-nya di sini yaitu kami menjaring peserta baru oleh peserta. Cashback-nya 10%. Kita ini dengan metode franchise ya usaha jasa kita ini. Kemudian key result-nya itu adalah bahwa kita ada sumber daya manusia baik pengajar maupun karyawan. Kemudian ada kontrak lokasi, ada perlengkapan KBM, kemudian juga ada pembayaran listrik dan air. Sedangkan key activities-nya adalah penerimaan siswa, proses belajar mengajar, dan pembinaan sumber daya manusia. Key partners kita yaitu orang tua siswa, jasa pembuatan materi bimbel atau modul. Kemudian ada bekerja sama dengan Biro Pelatihan SDM. Yang terakhir, cost structure-nya itu adalah kita memasukkan gaji pengajar, gaji admin, biaya promosi, biaya akomodasi, biaya ATK dalam hal ini mungkin ada kertas dan spidol ya untuk pengajar. Kemudian ada biaya pelatihan, termasuk di dalamnya adalah pelatihan untuk guru, para pemegang saham bagaimana meningkatkan bimbel ini supaya bisa berkembang dengan baik. Kemudian ada juga biaya minum, listrik, dan air. Demikian presentasi dari grup 4 SMA. Terima kasih. Mungkin Ibu Bapak ada yang memberikan masukan atau juga mungkin ada pertanyaan. Terima kasih Ibu Bapak. Selamat pagi. Terima kasih Bu Dia. Baik, Bapak Ibu ada yang mau menambahkan? Silakan. Ya, boleh Bu, Iya. nambahkan Boleh, Bu. silakan. Yang pertama customer segmentnya ini Boleh, silakan belum Pak Indra. untuk customer Iya, segmentnya Pak. ini belum jelas ini Bu ya. Ini Iya. apa Ibu buka apa nih Bu namanya Bu? Bimbel Pak Bimbel Indra. Ibu ya. Ya, ini kan buka bimbel ya Bu ya. Nah, ini untuk siapa Bu bimbelnya Bu? Kalau misalnya buat anak-anak mungkin usia SD, SMP, SMA ini Bu, mungkin bisa ditambahkan ini customer segmentnya. Memang yang bayar sih memang orang tuanya, tapi kan kalau anaknya nggak suka, ini Betul. harusnya kalau bisa customer segmentnya ditambahin Bu. Terus untuk revenue-nya kayaknya ada yang ke Ya. itu Bu, ini ada yang cashback 10% ini. Harusnya jadi customer relationship Bu. Ini dia dipindahkan ini Bu. Karena dia ada cashback, berarti kan ini maintenance kemitraan Bu dia, customer relationship. Lalu untuk key resource-nya itu pembayaran listrik harusnya masuk ke cost Bu. Pembayaran listrik, air dia masuknya ke cost structure. Oh iya boleh. Itu. Nah key partner-nya Bu, mungkin bisa sekolah-sekolah terdekat dari tempat bimbelnya kan bisa jadi key partner juga. Oke Pak Indra. Ditambahin. Oke itu aja Bu, terima kasih. Betul. Siap, Ya. terima kasih Pak Indra. Cukup lumayan lengkap. Terima kasih Betul, Pak yang agak Indra. kurang mungkin gini Bu Dia tadi. Pada saat bicara bimbel, lupa disebutkan bahwa bimbelnya untuk anak SD gitu ya. Karena biasanya kalau anak SD itu mereka Ya, belum terlalu betul. milih gitu ya. Tapi kalau sudah masuk ya ke SMP, SMA, seperti diskusi kita kemarin ya Bu Dia ya, bahwa kalau SMP, SMA tuh
Mereka udah milih Oke. sendiri, bukan orang tuanya. Siap. Thank you Pak Indra. Ada lagi Bapak Ibu yang lain? Oke, kalau tidak ada, kita lanjut ya Bapak Ibu. Thank you Bu Dia dan tim. Kita lanjut ke SMK, kita percepat. SMK sekarang kelompok ke-5 berarti ya? 5 ya Bu, saya Bu. Oke, siap. Silakan Pak Gusti. Bu Dia di stop share. Itu dulu dong. Screen share-nya tolong tutup. Bu Dia. Bu Dianya Selamat lagi pagi serius. semua. Di langsung aja di Tiban bisa kayaknya seperti ini. Mohon maaf sebelumnya. Udah dicoba nggak bisa ya. Nggak bisa. Ada notice. Bu Dia, Iya. dimatikan dulu share screen-nya. Ah, siap. Thank you Bu. Silakan Pak. Ya. Silakan Pak Gusti. Oke, saya mulai Bu ya. Silakan Pak. Oke, selamat pagi. Kami dari kelompok 5 SMK. Kebetulan kami ini satu sekolah Bu, ada di Siap. pesisir utara, di daerah Pademangan. Oke. Ya, kita sering makan Bu, makanya Pademangan. Ya, ini untuk nama anggota kelompoknya ada 13 orang kebetulan Siap. sekolah kami. Untuk ini bisnis BMC-nya ya tertutup ini. Ya. Oke, yang pertama untuk customer segmennya, kebetulan kita ini bisnisnya itu Bu, busana. Oke, Ya. siap. Jadi untuk customer segmennya itu perempuan Gen Z usia antara 17 sampai 29, kemudian pedagang atau pemborong busana wanita, reseller, dan dropshipper. Kemudian untuk customernya ya ini yang customer apa nih satu lagi? Value proposition Pak. Ya, Oh value itu proposition customer ya. relation Pak nanti Pak itu. Ya ini kurang satu kata. Iya, Oke, customer untuk relation. yang kedua value proposition-nya, yang pertama itu busana wanita. Terus kita lihat dari desainnya modern, kualitasnya, harga terjangkau, pembelian barang dengan skala besar, waktu pembuatan yang cepat. Kemudian untuk channelnya, kita promosi di e-commerce sama sosial media dan bazar. Kemudian untuk customer, apa tadi lupa ya. Yang pertama, kita mengadakan diskon dan promosi pada tanggal cantik. Misalkan kayak Shopee 88, 77, 99, dan seterusnya. Kemudian kita mengadakan penjualan secara langsung. Nah, itu airnya ya. Nah, kan kelihatan tuh. Ya, air ya. Bener ya. Nah, Lagi ngajar Pak. jadi alatnya. Bentar, saya dari sini ada airnya, dia nggak kontrol juga. Ya, jadi kalau keringetan aja nggak apa-apa ya. Cuma jangan direndam. Ya kan ya. Terus ini, kena air nggak apa-apa direndam. Nah, ini kan Pak Gusti, di belakangnya ada tambahan suara. Silakan, mungkin siapa yang bisa gantiin Pak Gusti? Nah, gampang. Lap aja pakai lap yang bersih, ya lap basah. Saya lanjutin, Bu. Oke, silakan Bu. Baik, berikutnya untuk key activities-nya, membuat akun medsos, e-commerce, kemudian membuat sampel desain, alat dan bahan, proses pembuatan produk, quality control produk, packaging, dan shipping. Kalau untuk key partners-nya itu penyedia alat dan bahan, jasa kirim, dan desainer. Kemudian untuk key resources-nya ada tata busana, kemudian kain, dan dress. Kemudian ada blus, kemeja, nama brandnya, logo, dan alat dan bahan. Untuk revenue stream-nya itu ada penjualan secara offline dan online, kemudian membuka jasa desain, dan pattern dan cutting, kemudian jasa jahit dan packing. Untuk cost structure-nya itu biaya alat dan bahan, kemudian transportasi, biaya listrik dan air, gaji karyawan,
Seperti itu, Bu. Oke, siap. Mungkin itu dari kelompok kami. Terima kasih. Baik, Assalamualaikum terima warahmatullahi wabarakatuh. kasih kelompok Pak Gusti dan tim tadi Bu. Nah, saya bingung nih namanya, saya SMK-nya dulu yang panjang. Bu siapa Bu? Aku nggak lihat namanya. Syarifah, Bu. Oh, oke, Bu Syarifah. Oke, siap. Baik, Bapak Ibu ada yang mau menambahkan? Monggo. Saya tambah dikit, Bu. Siap, Pak Indra, monggo. Itu yang di depan itu customer itu, Hah? customer segmentnya. Di customer segmentnya itu reseller, dropshipper harusnya ke key partner sepertinya itu. Oke, Masuk ke reseller. reseller dan Oke. dropshipper. Itu di key partnernya kayaknya sih sepertinya. Ya, reseller, dropshipper itu bisa larinya di key partner atau larinya di channel sih Bapak Ibu ya. Iya, di channel, Untuk iya. penjualan gitu ya. Silakan. Paling itu aja yang diganti. Ada lagi Pak Indra? Udah, Bu, cukup, Bu. Siap, thank you Pak Indra. Jadi itu aja sih Pak Gusti dan tim gitu ya untuk masukannya. Jadi kalau kita lihat makin ke sini kita makin bisa belajar gitu ya Bapak Ibu ya. Setelah melihat presentasi teman-teman yang lain, oh oke, kekurangannya ada di sini. Oh oke, ini yang perlu ditambahkan. Oke, kita lanjut. Grup 5 SMA, silakan kelompok kelima. Adakah di sini? Karena kemarin pada saat breakout room tidak ada orangnya nih. Kelompok 5. Ada nggak? Sepertinya nggak ada ya. Kemarin orangnya ada, masuk di sini ada gitu. Tapi Kelompok 3 belum, Bu. oh iya, kelompok 3 belum ya SMA ya? Pak Hardi belum? Kelompok 5 udah hatam, Bu, jadi nggak masuk. Oh gitu ya. Berarti kelompok yang belum siapa? Saya tadi udah, Bu, yang pertama sama Iya. Yang belum Pak Rizky? Pak Rizky? Fotografer, Bu, yang belum, Bu. Fotografer yang belum? Oh iya. Pak Agung. Siap, baik. Udah Budia. Oh udah Budia tuh. Jadi siapa yang belum nih? Harusnya sih nggak ada yang ngaku. Harusnya nggak ada yang ngaku. Pak Warta. Udah belum? Pak Warta harusnya udah ya? Kelompok Warta. Karena Pak Warta sama saya Pada mangan kali, Bu. beda Lagi pada kelompok. makan tadi, Bu. Pada makan ya, Bu. Iya, pada mangan. Ada, PD aku ada. Udah kan Pak Warta, udah kan? Udah. Udah, iya. Lagi deh, Bu. Gak apa-apa, Bu, lagi. Jangan dong, Pak. Oke, kalau yang SMA nggak ada, maka tutup terakhir yang SMK, silakan. Pak Warta Saya belum? Bu, lagi. Pak Warta bukannya Lalu. udah grupnya? Pak Warta bukan satu grup loh sama saya. Iya, Karena satu grup udah, Bu, ya. Udah ganti berarti, udah selesai, Bu. walaupun kita sama-sama diskusi, digabung sama Bu Rina. Iya. Mohon maaf. Warta mau sekalian jualan. Pak Warta sekalian promosi. Oke, maka kita tutup di grup terakhir dari SMK, betul ya saya ya? Silakan. Pak Rizky? Siap Ibu. Pak Rizky sudah kan ya? Udah connect lagi. Pak Rizky Saya sudah sih kan? belum presentasi, kelompok 3 belum presentasi. Oh, Itu belum? tadi yang kelompok 3 SMA. Oh, Iya. oke. Silakan. Monggo, Pak. Mohon maaf, mohon izin ya Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 3. Sebentar, dia. Oke. Dari kelompok 3 ada saya, Pak Rizky, lalu ada Bu Yuwanita, ada Bu Putri, ada Bu Surya, dan juga ada Bu Mili. Ya, izin Bapak Ibu, kita sama bergeraknya untuk BMC-nya yaitu Bimbel. Bimbel belajar namanya Rizky Matematika, Rizky Maulana. Customer segmennya Gen X, Y, Z, sama Alpha. Nah, targetnya dari anak SD sampai anak SMA. Gitu. Lalu untuk value proportionnya kita menyediakan kelas online, kelas offline, juga pengajarnya juga yang berkualitas dari perguruan tinggi yang terkemuka, harga terjangkau.
Lalu yang ketiga channelnya itu berupa brosur, website, Instagram, TikTok, sama Facebook. Media sosialnya ini yang kita ambil. Lalu untuk yang keempat, customer relationship-nya ya ada 4 dari hasil diskusi kemarin. Untuk diskon anak guru, diskon untuk siswa yang berprestasi, lalu ada cashback untuk yang nilai rata-rata rapot semester sebelumnya minimal 90, lalu ada diskon untuk yang bayar langsung lunas 1 tahun. Lalu untuk yang kelima, revenue stream-nya ada 2, biaya pendaftaran sama biaya yang masuk dari anak, biaya pendidikannya, biaya bulanan atau langsung per tahun. Lalu yang keenam, key resort-nya ya ruang kelas ber-AC, LCD, layar lebar, maksudnya widescreen-nya, ada dispenser, ada pengajar profesional. Ini dispenser niatannya kita menyediakan yang pojok untuk kopi atau teh gitu. Jadi untuk pengajar ataupun untuk siswa dipersilakan. Yang ketujuh, key activity-nya ya mengajar, kelas tambahan, ini kelas di luar jam yang terjadwal. Itu bisa untuk persiapan ulangan, bisa untuk mengerjakan PR atau yang lainnya. Nah, ini kelas tambahan, kelas yang di luar jadwalnya. Lalu aktivitas selanjutnya kita update konten. Lalu yang ke-8, key partnernya sekolah dan alumni. Kita menjaring alumni ke sekolah, jelas sekolah yang terdekat, lingkungan yang terdekat. Dan yang terakhir, cost-nya untuk gaji tutornya atau pengajar, tagihan listrik, brosur, maintenance website ataupun media sosial, sama cetak brosur. Kurang lebih ini dari kelompok 3 hasil diskusi yang kemarin. Mohon maaf sebelumnya, Oke. terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih Pak Rizky. Jangan dimatiin dulu Pak BMC-nya Pak. Silakan Siap. Bapak Ibu ada yang mau menambahkan sebelum saya menambahkan? Saya lagi Bu, boleh Bu. Silakan Pak Siap Pak Indra. Indra, siap. Saya nambahin yang revenue aja Bu, revenue stream. Siap. Mungkin dari Siap. di sini ada update konten belajar ya. Jadi mungkin ini bisa Siap. jadi tambahan pendapatan ini. Ya, bisa Oh, untuk siap. testing atau apa itu kan bisa jadi pemasukan atau pembuatan modul ya, buku-buku modul yang bisa Oh iya. dijual. Itu aja sih Bu, makasih Bu. Oke, thank you Pak Siap Indra. Pak, terima kasih Pak. Oke, kalau saya Penjualan modul. mau ngegaris bawahin ada 2 nih Pak Rizky nih dan tim nih. Yang Siap. pertama di customer segment. Tadi kan kita ini bimbelnya SD sampai SMA. Oke, Siap. tadi kan kebayang bahwa SD ini adalah orang tuanya, gitu ya? Iya. Yang milih orang tuanya. Oke, generasi mana yang anaknya masih SD? Gen X. Gen X X. atau Y? SD loh Bapak Ibu. SD. SD. Anaknya kan Iya. ketinggalan Bu, jadi masih X Bu. Saya masih SD, Bu. Oh gitu Kak, tapi kan Bapak Ibu masuknya di Y, bukan di Gen X. Apa di Gen X? Nah, nanti dicek Saya nih Bapak Ibu. Gitu ya. Jadi Siap. kita mulai berpikirnya, jadi kalau saya Gen X-nya bisa dibuang tuh, karena ini generasinya terlalu banyak. Pada saat nanti bikin konten, bikin macam-macam, nanti kita bingung nih mau bikin kontennya arahnya kemana. Kalau X itu mungkin menurut saya izin bisa dibuang, karena anggapannya adalah mereka yang punya anak SD rata-rata Gen Y gitu ya. Walaupun ada Gen Y. beberapa yang X, tapi mungkin lebih banyak yang Y, maka Gen X-nya dibuang. Itu yang pertama. Jadi Gen Y, Gen Z, Alpha. Alpha-nya nih umur berapa Bapak Ibu? Ini Alpha ada di SD kan? SD-nya dibuang. Iya ya. Sehingga tinggal Asyik. jadinya cuma Gen Y dan Gen Z Bapak Ibu sekalian. Jadi tidak terlalu lebar tuh. Gitu ya. Karena tadi yang kita Siap. ambil satu orang tuanya, yang satu adalah anaknya. Anaknya adalah yang SMP, SMA, itu masuk Gen Z. Gen Alpha-nya itu dibuang karena yang milih orang tuanya. Gitu Bapak Ibu Pak Rizky ya. Kemudian ada satu lagi. Siap. Tadi di key activity di key resource-nya ada dispenser Pak Rizky. Siap. Iya Ibu. Kenapa nggak masuk di value proposition? Oh iya. Ya kan bimbel yang ada free flow untuk minuman gitu. Kan nggak ada. Itu Oh kan iya. bisa jadi value gitu. Anak-anaknya bisa, orang tuanya juga bisa mikir, oh ya udah di sana aja, nggak usah beli minum kok kalau mereka selama belajar aus dan segala macam, atau pulang dari sekolah ke tempat belajar gitu kan. Siap. Iya Ibu, benar.
Gitu. Nah, itu tambahan aja. Selebihnya sudah oke, Pak Rizky. Thank you. Tepuk tangan. Siap, terima kasih Bu. Miss, Terima saya kasih mau Bu. tanya, Miss. Ya, silakan. Itu kalau itu kan butuh semacam toko ya, butuh ruang kelas. Itu Oke. termasuk key resources-nya nggak? Harusnya kalau kita bayar ruang kelas, key resource-nya ada tuh, Bu. Ruang kelas tuh, Bu. Masuk tuh, Pak Rizky sudah nulis tuh. Key Oh iya, resource-nya iya, betul, ruang betul. kelas. Saya nggak Cuman perhatikan. sayangnya di cost-nya nggak keluar. Oh, siap Ibu. Ya nggak apa-apa juga kalau misalnya Sewa tempat. iya sewa Siap. tempat gitu kan. Mm-mm. Oke, Mm-mm. siap. Lanjut. Siap. Terima kasih Pak Rizky. Siap, terima kasih Ibu. Siap, terakhir. Betul ya, grup terakhir ya? Silakan. Grup terakhir. Grup terakhir SMK. Adakah? Grup terakhir SMK, adakah? Kan 6 kan ya SMK. SMA udah habis semua, udah selesai, tinggal SMK nih. Adakah grup terakhir SMK, Bapak Ibu sekalian? Wah, ini saya habis nge-freeze kayaknya ya. Aman Bapak Ibu suara saya? Aman, Bu. Ibu, aman. Boleh saya Oke. nanya nggak, Miss? Boleh, silakan. Saya kan sambil ngerjain ini, sambil Zoom ini, sambil ngajar tadi sama sambil bikin PHB, Miss. Siap. Yang bagian PHB, yang bagian bawah, Miss, saya nggak paham. Yang bagian biaya kirim PHB, Miss. Penentuan PHB. HPP, sorry, penentuan HPP, penentuan. Aku bingung HP. Oke, penentuan HPP kenapa Bu Ismawati? Yang bagian biaya kirim transportasi itu gimana nentuinnya, Miss? Kita ngikutin aja, misalnya gini, kayak kita ada biaya kirim nggak? Atau ada transportasi yang kita pakai nggak? Kalau ada, ditulis per transportasinya, per misalnya gini, oh belanja atau apa, ditulis. Kalau nggak ada, kosongin aja, Bu. Kalau belinya delivery order kan berarti ada transportasi, Ya, Miss. iya, betul. Jadi Ongkirnya, masukin. Saya betul, masukin ongkirnya. betul. Cuma Tapi nanti gimana, Miss? Kan susah. Itu kan berdasarkan jarak. kan gini, ongkir selama ini biasanya, misalnya Bu Ismawati, ongkirnya pakai setiap kali beli itu untuk per satu produksi atau untuk per berapa produksi. Kalau misalnya beli per produksi, maka semua dimasukin. Tapi kalau misalnya beli misalnya per 5 produksi, maka nanti si ongkirnya bagi 5. Nah, caranya gimana? Masing-masing ongkir, Bu Ismawati. Misalnya gini, Bu Ismawati, produknya apa sih? Aku lupa. Ikan segar. Oke, ikan segar. Nah, Bu Ismawati, yang diongkir apanya, Bu? Misalnya packaging, kemasan gitu ya. Kemasan ada ongkirnya 10.000 misalnya. Ya kan? Nah, kemasan itu kemudian dibagi tuh ongkir 10.000 itu setiap kali beli kemasan buat berapa kali produksi. Nah, kemudian misalnya ada apa lagi? Oh, saya beli garam misalnya. Garamnya beli 1 karung. Misal ya Bapak Ibu ya. Ini kan misal gitu. Tadi si ongkir packaging sendiri, si ongkir garam sendiri ya berdasarkan jarak masing-masing, Bu. Jadi dimasukkan satu persatu. Baik. Baik, Miss. Makasih, Miss. Oke, sama-sama Bu Ismawati. Oke, teman-teman yang SMK kayaknya grup yang terakhir nggak ada ya? Siapa ya yang belum ya? Ayo, siapa yang belum? Saya aja lah, Bu lah. Pak Warta, ayolah Pak. Kayaknya Pak Warta pengen diulik nih BMC-nya. Ayo, monggo Pak. Iya, biar diprotes-protesin, Bu. Oh, oke. Boleh. Yang lain nggak mau diprotes, Pak Warta malah cari diprotes. Akhirnya Pak Warta muncul juga. Promosi. Kalian jualan. Warta luar biasa. Sederhana doang. Biar diulik. Oke, silakan Pak Warta. Oke, Bu.
Sebentar ya, Bu. Itu suaranya udah muncul. Muncul, Pak. Suaranya muncul aman. Teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini teman-teman semua. Ini karya guru saya Pak Edi dan Bu Mintauli. Udah Pak. Ini juga. Siap. Teman-teman, saya akan menyampaikan bisnis plan punya saya sebagai bisnis model kanvasnya. Dengan Masih hitam produk. ini, Pak Warta. Gimana Pak? Belum terlihat. Apa cuma punya saya ini? Belum terlihat. Memang belum terlihat Pak Indra. Belum, Pak. Innalillahi. Ya udah dulu. Apa ada tapi nggak tahu kemana. Jadi nggak yang. Gimana Bu sekarang teman-teman? Oke, sip. Oke teman-teman semua, saya akan sedikit minta diulik kata Bu Nur. Tadi pemaparan saya adalah untuk melakukan perencanaan bisnis model kanvas dengan produk yang saya miliki adalah snack ramah rasa, Bapak Ibu. Kemarin kalau ada snack itu dicari di planner, ternyata banyak yang sama, sehingga kita cari yang menggunakan snack. Nah, snack ini yang pertama dari key partnernya, saya melihat dari Ayo Pak vendor yang Warta, bacanya dari kanan. dari customer segmen dulu, Bapak Ibu, mohon maaf. Jadi customer segmen saya adalah yang pertama pecinta makanan pedas dulu nih Bu, yang suka ngemil-ngemil gitu ya. Di kantoran, di rumah, emak-emak yang mager, malas gerak, itu biasanya ngemil. Kalau Pak Edi juga sekarang tambah gemuk karena mungkin ngemil Bapak Ibu. Terus keluarga-keluarga yang suka ngemil Bapak Ibu. Nah, customer ini saya harapkan dapat menerima atau dapat melihatnya dengan cara-cara bisa dilihat di website dan sebagainya. Terus customer relationship-nya saya berupaya untuk melayani cepat ketika penjualan online dengan packaging yang baik. Kita juga membuat program loyalitas pelanggan seperti pelayanan yang ramah, pelayanan yang dianggapnya pelayanan prima kalau di pegawai negeri. Lalu dengan value proposition-nya keripik pedas dan nikmat dengan harga terjangkau. Dengan pilihan level ini pakai lepek misalnya, bukan lepek, level kepedasan yang bervariasi. Lalu key activities-nya dengan berbagai macam persiapan produk bentuk basreng, bisa juga yang lainnya kerupuk. Yang berikut adalah manajemen stok bahan baku yang sistematis, pelayanan terbaik buat pelanggan salah satunya. Yang berikut adalah key partnernya adalah vendor bahan baku. Kita harus punya vendor karena kalau kita beli paket berbagai macam dari enggak hanya satu sisi, tapi berbagai macam teman-teman yang memiliki produknya, sehingga kita nanti tinggal ganti kemasan, kita kasih brandingnya aja. Lalu kita punya kemitraannya, bisa dengan platform yang pemesanan online delivery, yang tadi yang seperti kekiniannya, lalu kerjasama dengan kafe-kafe terdekat, warung-warung terdekat, sehingga ngambil produknya dari kita. Dengan bisa mesan juga dengan produk branding mereka. Misalnya ada kopi Starbucks yang mau ambil snack saya, nanti bisa saya cantumkan brandnya. Next, nggak berat nih, udah kelewat. Lalu cost structure-nya, kita mempersiapkan pembiayaan bahan baku yang efisien dan akurat dengan efisiensi yang terkontrol. Pembiayaan tempat, kalau kita sewa tempat gudang dan sebagainya, lapak untuk disewa, terus harga yang direncanakan berdasarkan harga pagu yang sesuai di masyarakat. Revenue stream-nya memanjakan rasa dengan berbagai varian pedas, dengan berbagai varian-varian snack, bisa dari bahan bakso goreng, bisa dari bahan kerupuk dan lainnya termasuk keripik. Memasarkan dengan cara memberi tester. Saya kasih Bu, sampelnya Bu, ke masing-masing vendor kita, termasuk yang ingin kita kunjungi dengan berbagai macam customer service kita. Kemasan yang menarik dan tahan terhadap makanan di dalamnya. Ini yang utama adalah di kemasan. Kita kalau melihat kemasannya udah kelihatan bagus, yang pertama, pandangan pertama. Lalu pandangan kedua adalah dengan rasa.
sehingga yang ketiga bisa menjadi pelanggan tetap. Mungkin itu teman-teman semua yang bisa saya sampaikan di presentasi ini. Oke. Saya berharap banyak masukan Banyak, diterima oleh Pak. saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Banyak Pak Warta. Ayo, Bapak Ibu yang lain yang mau ngasih masukan dulu sebelum saya, silakan. Pak Indra lagi. Mau saya edit. Pak Warta bisa dikecilin Pak itu gambarnya Pak biar bisa 1 halaman Pak kita ngelihatnya Pak. Baik. Nah, udahlah cukup lah Pak. Mungkin. Cukup ya. Iya. Silakan Pak Indra, Pak siapa? Pak Edi yang tadi. Saya nggak apa-apa ya Bu ya. Monggo, monggo Pak. Bebas. Ini yang customer segmentnya ini anak muda nih, anak umur berapa nih Pak? Saya merasa masih anak muda mulu Pak. Jadi spesifikasinya kayaknya kurang diperjelas. Nggak cuma anak muda Pak, anak tua juga doyan pedas meskipun nggak terlalu pedas banget Pak. Ya. Terus untuk ini sih yang revenue itu Pak, kayaknya Bapak salah tempat deh Pak. Revenue stream. Value proportion deh itu Pak. Karena memanjakan rasa dengan berbagai varian rasa pedas. Terus apalagi tuh Pak di bawah tuh Pak kayaknya Pak. Saya memasarkan cara memberi tester itu nanti bisa ke apa ya tadi di atas itu Pak. Mohon maaf Pak, nomor 3 kalau nggak salah itu. Apa ya? Menjaga hubungan, customer relationship. Customer relationship itu harusnya masuk ke situ Pak. Ini ya. Iya, ya itu menurut saya sih Pak. Apa-apa. Terus ini saya agak ragunya nih Bapak di sini bilangnya keripik pedas. Tapi di aktivitasnya persiapan basreng, Pak. Jadi Bapak mau bikin apa ini snacknya? Apa kalau misalnya general ya Bapak tinggal bilangnya snack gitu Pak. Cuma kalau udah spesifikasi keripik kok jadi basreng. Itu ya. Itu ya itu aja deh Pak. Dan Pak Rizky itu Pak mau nambahin Pak. Ayo Pak Rizky, Pak Didi. Catat dulu. Segmen. Saya jawab dulu ya Bu, sambil nunggu ya, nanti teman-teman. Jadi benar Pak Kustoyo, tadi saya ngetiknya tangan kiri doang tuh Pak Kustoyo. Jadi sebenarnya produk kita ini berbagai macam varian Pak, salah satunya basreng. Ada basreng pedas dengan berbagai level, ada snack tilus dengan berbagai rasa juga termasuk rasa kencur dan sebagainya. Ada di situ tadi. Nah, untuk yang di segmen itu, customer segmen itu, saya nggak memasukkan gennya tuh. Sebenarnya berbagai semua segmen kali mungkin masuk kali ya. Tapi kalau untuk baby boomer juga mungkin nggak punya gigi gimana Pak? Kalau fit kan keras Pak. Kan bisa di blender Pak. Oh di blender ya? Baik itu masuk. Aduh, itu snack baru itu snack blender itu ya. Pak Indra maksa Bu. Pak Indra maksa. Bu nanti saya masukkan juga di segmen ini ada saya masukin kategori gennya ya. Ya. Yang betul. boleh kan cuma satu kategori aja. Betul. Gini izin Bapak Ibu sekalian, balik lagi kalau ngomongin segmen gitu ya. Kenapa sih kok kita ini saya selalu menghadapi bahwa banyak yang terus komplain gitu ya. Kenapa kok harus satu aja? Sementara produksi saya nih bisa kemana-mana. Iya Bapak Ibu. Tapi kalau usaha mau bisnis, kalau memang mau berkembang terutama di digital Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu harus mulai dari satu fokus gitu ya. Kalau nanti fokusnya satu sudah jalan, kemudian berkembang silakan. Kenapa? Balik lagi di digital ini pendekatannya berbeda sekali dengan yang konvensional Bapak Ibu. Di mana Bapak Ibu benar-benar harus mentargetkan satu generasi dulu diselesaikan. Kenapa? Karena tadi beda nongkrongnya di mana gitu ya. Ya sekarang Bapak Ibu bayangin bahwa kalau produk ya Bapak Ibu adalah buat misalnya gen set misalnya yang biasanya nongkrongnya di Janji Jiwa atau Kopi Kenangan. Tapi Bapak Ibu karena tadi nggak fokus di customer segmennya, Bapak Ibu tiba-tiba nongkrongnya mau memasarkan nongkrongnya di Starbucks. Nyambung nggak Bapak Ibu? Nggak nyambung gitu loh. Nah ini yang penting kenapa digital selalu bicaranya, ayo fokus sama satu dulu customernya.
targetnya. Karena itu Bapak Ibu. Jadi menyesuaikan nanti mau jualannya di mana, kemudian menyesuaikan rasanya gitu ya. Benar yang tadi kata Pak Warta, baby boomers nggak masuk ya. Karena apa? Karena mereka kan ini kan keras gitu ya. Nah ini benar Bapak Ibu, memang seperti itu. Makanya kenapa customer segmen tuh harus benar-benar detail gitu ya. Customer utamanya kita, tembak dulu satu. Kalau urusan nanti kita kemudian mau tembak yang lainnya, misalnya tadi Pak Warta nih snacknya ada di generasi Z misalnya, gitu ya. Z sama Alpha, oke, Z sama Alpha masih oke lah, masih agak mepet-mepet, masih agak mirip-mirip, nongkrongnya tempatnya masih sama, is oke. Tapi kalau sudah beda jauh, misalnya Z sama X aja, wah itu udah bahaya gitu loh. Teman-teman yang generasi Z media sosialnya apa? Gitu kan. Sementara teman-teman yang generasi X itu juga beda media sosialnya gitu Bapak Ibu sekalian. Jadi memang balik lagi niat hati sebagai pebisnis adalah ayo bikin segmennya yang segede mungkin gitu ya supaya pasarnya banyak. Tapi hati-hati Bapak Ibu sekalian. Pada saat di digital kemungkinan besar kita akan kesulitan tadi membuat kontennya, menentukan kita mau nongkrongnya di mana gitu ya, bikin kontennya kemana, kemudian tadi menentukan rasa ini juga penting Bapak Ibu sekalian. Kalau Pak Warta tadi misalnya punya daun jeruk gitu ya, rasa daun jeruk gitu, rasa pedas daun jeruk gitu ya. Nah pertanyaannya adalah apakah teman-teman generasi X itu bisa menerima itu? Gitu kan? Belum tentu Bapak Ibu. Atau yang sekarang yang terbaru adalah ada rasa lemon Bapak Ibu, lemon apa gitu. Jadi rasanya tuh lebih asam gitu ya. Ada rasa asam gurih gitu. Nah, ini apakah bisa diterima sama mereka yang misalnya generasinya lebih tua. Nah, ini belum tentu gitu. Jadi memang seperti itu Bapak Ibu sekalian. Jadi semakin kita bisa menentukan customer segmennya semakin jelas, semakin targeted gitu ya, maka nanti value-nya bisa makin keluar Bapak Ibu sekalian. Nah, kemudian menggarisbawahi yang Pak Warta punya ini value-nya belum kencang Pak Warta gitu. Kenapa? Karena tadi di customer segmennya kan masih umum nih. Anak muda, keluarga, masih macam-macam gitu ya. Nah, value-nya kurang kencang padahal di customer segmen ada pecinta makanan pedas. Boleh nggak kita keluarkan jadi value? Boleh, Pak Warta. Misalnya, produk saya ini punya misalnya 5 varian pedas. Ya kan, ada pedas manis, pedas aja, pedas banget, pedas setan, atau pedas apa, nah silakan gitu. Itu bisa jadi dikeluarkan menjadi value, Pak Warta. Atau misalnya tadi kalau kita misalnya targetnya ada di genset gitu ya. Kemudian saya punya basreng itu biasanya apa sih rasanya? Ya rasanya standar kan biasanya yang pedes-pedes gitu ya. Atau apa? Paling daun jeruk. Boleh nggak? Misalnya saya habis ini karena tadi saya segmennya adalah genset, maka saya punya basreng gochujang. Gitu ya. Kebayang ya Bapak Ibu ya. Jadi pada saat kita bisa mentargetkan segmennya dengan lebih tepat, lebih fokus gitu ya, maka kita bisa bikin inovasi produknya lebih banyak gitu. Misalnya tadi basreng gochujang udah ada belum Pak Warta? Gimana Bu? Basreng gochujang. Tahu gochujang nggak Pak Warta? Ini baru dengar Bu. Nah, loh kan. Kemarin saya nyawarin ini Bu, Yellow kencur Bu, itu nggak Heeh. laku Bu di gen sekolah itu nggak laku. Iya, Dia lakunya karena anak-anak muda dikasih kencur ya ogah, Pak. Harusnya target marketnya baby boomer, Pak. Nah, itu Bapak Ibu sekalian. Jadi Pak Warta nanti cek kalau Pak Warta misalnya nyari genset, cek lihat makanannya ke Korea apa. Kan teman-teman genset, generasi Z dan Alpha ini masih kiblatnya apa sekarang? Korea gitu loh. Maka cari rasa Korea. Gochujang itu adalah rasa Korea Bapak Pak Warta. Gitu. Coba cek ada gochujang, ada udah aneh-aneh lah gitu. Ya kan ada tteokbokki, tteokbokki, ada macam-macam yang begitu. Silakan. Jadi bisa dikembangkan arahnya justru ke sana. Kenapa tadi? Karena kita tahu customer segmennya ada yang mana. Nah, benar kata Pak Indra kalau tadi pilih rasanya kencur, ya nggak ada yang mau. Kenapa? Genset dikasih kencur, Bapak Ibu bisa dilepeh gitu kan?
Walaupun mereka suka seblak ya, hati-hati loh Bapak Ibu. Konotasinya saya tahu kenapa Pak Warta memberikan rasa kencur ke genset. Karena pikirannya adalah mereka suka cet seblak. Betul nggak Pak Warta? Betul, betul, Bu. Gitu. Jadi hati-hati Bapak Ibu sekalian. Oke, itu kemudian yang lain tadi sudah diberi masukan sama Pak Indra dan teman-teman yang lain. Bu Eh, Nurina nanya, Bu Nurina. siap Pak Didi. Kalau misalkan segmentation kita nanti kita mau jualnya B2B, Oke, business to business gitu. Itu bagaimana Bu Nurina? oke. Berarti Kalau dia Bisa masuknya ke mana? buku verifikasi dari Tokopedia-nya. oke, Bahasanya tadi begitu. Nah, Ya, Pak Warta maaf. bocor. Oke. Jadi gini misalnya, kalau B2B ya Pak Didi ya, B2B maka penyesuaiannya akan banyak Pak Didi. Misalnya oke, customer segmen kita B2B boleh nggak? Boleh. Maka nanti cek value-nya. Value proposition-nya juga harus dikhususkan untuk perusahaan. Jadi jangan sampai nanti di customer segmennya kita B2B, tapi kemudian masuk di value-nya kita mikirin value-nya buat customer. Contoh misalnya Bapak Ibu sekalian, kalau kita kirimnya bisnis to bisnis atau ke bisnis, kira-kira value yang dicari sama mereka apa? Harga murah, benar nggak? Kemasan besar, kan gitu ya Bapak Ibu ya. Maka itu bisa masuk ke value. Kemudian apalagi, oh mereka misalnya dapat kekhususan buat usahanya, buat bisnisnya lebih besar apa, gitu kan? Atau misalnya kita siapkan packagingnya, mereka tinggal tempelkan mereknya. Jadi kita konsepnya maklun. Kita menerima maklun. Nah boleh gitu Pak Didi. Nah sementara di customer relation dan channelnya, pikirkan juga mereka ada di mana. Yang pasti kalau B2B channelnya harus ada LinkedIn Bapak Ibu. Kalau B2B ya, itu kalau channelnya nggak ada LinkedIn tuh kurang berarti gitu. Harus ada LinkedIn. Gitu. Sementara yang itu kan gini, yang berbeda adalah ada di 4 sisi, customer segment, customer relation, channel, dan value proposition. Karena ini tergantung ke luar Bapak Ibu, tergantung customer-nya siapa. Tapi yang lainnya, key activity, key partner, key resource, itu tetap mau customer-nya siapa ya dia akan tetap seperti itu. Yang berubah itu justru ada di value dan channel sama customer relation gitu. Jadi termasuk customer relation-nya ya kita sudah mulai mikir, oke kalau bisnis to bisnis, bisnis customer relation-nya apa? Gitu. Misalnya mengirimkan karangan bunga pada saat ulang tahun perusahaan, ya boleh aja Bapak Ibu sekalian. Karena kita ngomongnya ada bisnis to bisnis, gitu Pak Didi. Oke Oke ya, Bu Nurina, terima kasih. siap. Terus Terima tadi kasih. saya perhatikan dari awal sampai sekarang, kayaknya pada bikinnya ada yang pakai Excel, pakai Canva. Kok nggak ada yang pakai Word ya? Itu perlu ditanya Pak. Padahal kemarin saya coba lemparkan bikin ini nih, bisnis Canva, model Canva. Itu saya lempar ke anak-anak juga. Dan Oke. mereka bingung juga ternyata bikinnya ya. Apa, Pak? Saya bikin tugas buat itu tuh, pelajaran informatika. Jadi di lab pas banget nih, saya kerjaan anak-anak. Suruh bikin bisnis model Canva, bikin tabelnya kayak gitu, tapi di Word gitu. Dan Susah, mereka Pak. ya lumayan bingung juga mereka. Pak bikinnya gimana Pak? Kok tengah-tengah Pak itu? Yang bagian bawah tuh. Ini yang ini Pak. Tengah-tengah gitu. Curang Pak Didi, nyuruhnya anak-anak. Jangan dikasih nilai ya Bu. Itu cerdas Bu, itu cerdas Bu. Menghibahkan sebagian kerjaan. Saya suka bikin challenge kayak gitu Bu ke anak-anak. Sesungguhnya Bapak Bagus, Ibu Pak, itu, Pak. sekalian, kalau ditanya sama saya, bikin bisnis model Canvas, gimana caranya pakai Word, susah apa gampang? Mau saya ajarin Bapak Ibu sekalian. Gampang Bapak Ibu sekalian. Pakai aja kolom tabel, gitu ya. Kemudian ditempel. Nah, terus dihapus deh satu-satu gitu ya. Bingung tuh. Ya saya juga gitu Bu. Bikinnya 10 kolom, betul 5 Pak. baris gitu. Betul. Terus tinggal di merge aja. Yes, Itu betul. anak-anak wah lumayan kelabakan itu. Lucu. Ngerjain juga tapi biar mereka kreatif Pak Didi ya. Ya betul Bu. Ya mereka Harus critical seperti itu. thinkingnya itu jalan Bu. Betul. Itu Oke, poinnya. baik Bapak Ibu, ada yang mau didiskusikan lagi? Cukup?
Cukup, Bu. Cukup ya Bapak Ibu ya. Oke, sebentar. Saya mau Makan, Bu Dita. mematikan dulu. Siap, Pak?